Cek. Selamat siang. Bisa kita mulai? Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, di sini ada Mbak Anggita dari Prodi Kenotariatan. Kemudian yang saya hormati Mas Mbak dari Tendik yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Mas Ikhwan dan Mas Galih yang hari ini hadir jauh-jauh dari Bantul ya, dari KPP Bantul hadir di sini untuk memberikan kuliah ya, kuliah praktisi dengan tema pajak perolehan atas tanah dan bangunan, serta juga akan menambahkan isu yang menarik ini tentang Cortex. Jadi sistem administrasinya DJP yang terbaru nih, yang tahun depan itu akan efektif berlaku. Nah, ini yang menarik juga ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau diskusi isu-isu pajak juga boleh ya, Mas ya. Apalagi akhir-akhir ini makin banyak ini isu-isu perpajakan yang makin panas ya di media massa gitu. Nah, uh, teman-teman semua ini sudah siap menerima kuliah siang hari ini? Sudah makan siang? Oh, belum. Wah, ini mungkin nanti selanjutnya minta Mbak Anggita ya. Oke, saya perkenalkan saya Taufik Adianto. Mungkin beberapa sudah kenal. Saya salah satu dosen di Departemen Hukum Pajak yang hari ini akan membersamai ya memfasilitasi sebagai moderator ya. Jadi nanti kiranya ada pertanyaan atau diskusi, nanti kita bisa tanya jawab usai perkuliahan kita selenggarakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung mulai perkuliahannya ya, Mas Ikhwan. Mungkin untuk waktunya atau monggo nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa raise hand aja ya. Oh, oke, bisa raise hand. Dan Mas Ikhwan kami persilahkan kalau misalkan mau interaktif, biasanya kan Mas Ikhwan kadang-kadang jalan-jalan ke depan gitu. Nah, dipersilahkan. Dan oh ada pointer nggak, Mbak Anggit? Next saja ya. Oke, next saja. Nah, di sini selain Mas Ikhwan sudah ada Mas Galih. Nah, Mas Galih ini yang tugasnya menjadi penilai daripada properti ya yang digunakan untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ini dua orang ini penting ini kalau misalkan tinggal di Bantul dan ada transaksi tanah dan bangunan. Nah, ini paling penting. Dan teman-teman perlu ingat mungkin kuliah pada siang hari ini akan berfokus pada pajak pusat ya Mas Ikhwan ya. Jadi pajak itu kan dibagi berdasarkan pemungutnya ya, pajak pusat dan pajak daerah. Kalau untuk transaksi atas tanah dan bangunan khusus untuk yang di daerah akan dikenakan BPHTB ya. Dan itu akan dipungut oleh Pemda ya, Sleman gitu. Dan hari ini yang hadir adalah pajak penghasilannya ya dari DJP begitu yang nantinya akan membersamai kita. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan ke Mas Ikhwan dan Mas Galih, monggo. Ada mikrofonnya, Mbak? Monggo silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat semua ya? Senang banget saya ketemu sesama mahasiswa. Karena saya juga masih mahasiswa teman-teman. Saya masih berkuliah di MBA, di FEB di UGM. Jadi sembari bekerja, saya tiap hari Sabtu kuliah. Karena kuliahnya hanya hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kelasnya senior eksekutif namanya. Jadi kalau teman-teman mau ikut kuliah lagi MBA, silakan. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa topik yang menarik, tapi yang paling menarik sebenarnya terkait dengan Cortex. Karena materi Cortex ini belum semua orang bisa mendapatkannya. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa yang bentar lagi juga akan terjun di dunia kerja nyata atau sekarang juga udah ada yang nyambi sebagai notaris ya Mas ya, staf notaris atau notarisnya, ini penting banget untuk diketahui karena per Januari sudah akan menggunakan Cortex.
Sementara cakupan edukasi dari Ditjen Pajak itu belum bisa luas ke semua wajib pajak. Nah, dan materi terkait dengan PPAT di Cortex ini baru ditayangkan hari ini di sini. Jadi ini perdana kami menayangkan materi terkait dengan Cortex untuk PPAT. Saya termasuk tim Cortex di nasional, jadi materi ini memang belum rilis secara nasional, tapi saya rilis dulu di sini buat teman-teman di sini ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang ya mohon maaf, karena masih prototype gitu. Oke, boleh lanjut dulu slide-nya. Ini slide perkenalan saya. Teman-teman boleh follow atau connect dengan LinkedIn di @ihwancr atau search saja Ihwan Catur Rahmawan. Saya sering posting di situ, tapi kayaknya sebulanan ini saya off posting apapun, sibuk di Cortex. Karena di KPP Bantul kita tiap minggu, tiap hari Rabu itu kita mengadakan edukasi secara offline. Wajib pajak datang ke KPP, 20-30 wajib pajak praktek langsung di KPP. Dan itu tiap minggu berulang terus sampai kapan ya? Sampai sejeleknya. Sampai cakupannya di edukasi sudah mencapai taraf maksimal. Gitu. Lanjut. Ini beberapa profil saya di situ. Lanjut aja. Nah, saya mau tanya ini dulu teman-teman. Karena isu perpajakan di bulan-bulan atau minggu-minggu ini apa yang teman-teman dengar di sosmed atau di media? Apa satu-satu? Yang pertama apa yang paling kenceng? PPN. Oke, yang kedua? Sering baca-baca berita tentang pajak enggak? Enggak ya? Apa? Mario Dendi itu udah lama banget. Kamu baru bangun ya? Udah selesai lama banget itu. Kasus Boyolali ada yang tahu beritanya? Susu di Boyolali, ya Pak Pramono. Itu hangat juga kemarin, berminggu-minggu belum kelar sampai sekarang. Terus ada yang mengikuti juga terkait dengan pajak karbon. Pajak karbon, nah ini agak kurang familiar mungkin pajak karbon. Tapi akan mulai berlaku juga 2025 rencananya. Kemudian yang hangat lagi kemarin, dari awal kampanye Pak Prabowo sampai kemarin masih hangat banget terkait dengan underground economy. Ada yang udah pernah baca-baca beritanya? Taxing the underground economy. Jadi kayak ekonomi-ekonomi bawah tanah, semacam apa? Ada yang tahu ekonomi bawah tanah? Kegiatan-kegiatan yang abu-abu bahkan hitam gitu loh. Kayak judi dan lain sebagainya yang banyak mudorotnya. Itu kan selama ini nggak di-capture sama pemerintah terkait dengan pajaknya. Nah, janji pemerintah Prabowo dulu kan akan meng-capture itu sebagai potensi pajak baru. Nah, itu mulai digaungkan juga. Kontroversinya banyak banget. Apakah bisa kita memajaki sesuatu yang ilegal? Nah, menurut teman-teman di sini ada yang berpendapat nggak? Dari teman-teman mahasiswa hukum di sini. Bisa nggak kita memajaki sesuatu yang ilegal tanpa melegalkan terlebih dahulu? Boleh opininya salah satu atau dua orang? Yuk, siapa? Ini saya bukan mau menyuap, tapi kami membawa 5 goodie bag. Goodie bag. Satu dulu untuk yang berpendapat kali ini. Ayo yang ngambil matkul pajak nih. Bebas mau matkul pajak mau yang semuanya silakan. Menurut teman-teman dalam pemikiran teman-teman bisa nggak diwujudkan aspirasi ini tadi memajaki underground economy tanpa harus melegalkan terlebih dahulu? Karena kalau melegalkan justru itu akan menimbulkan banyak pertanyaan lagi kan? Ada yang mau berpendapat? Silakan ini depan. Pakai mic atau enggak? Nggak usah, oke. Perkenalkan dulu namanya siapa? Oh ya, menurut saya objek pajak itu harus legal dahulu karena ketika pemungutan itu tidak dilegalkan maka legitimasi atau kewenangan negara untuk menarik pajak itu tidak punya wewenang di sana. Jadi segala sesuatu memang harus dilegalkan terlebih dahulu. Kalau misalkan pertanyaan ketika objek pajak yang ilegal dilegalkan itu kemudian menimbulkan masalah, misalnya seperti perjudian di tengah masyarakat,
Saya kira antara moralitas dan legalitas itu bisa dua hal yang berbeda seperti itu. Kalau itu menurut saya. Moralitas dan legalitas gitu ya kata kuncinya ya. Kalau yang dipermasalahkan objeknya, sekarang saya tanya, kalau Anda sebagai orang pribadi dapat penghasilan, dari manapun penghasilan itu, yang dipajakin atas objeknya penghasilan itu dari mana, atau total jumlahnya berapa? Ya dari apa asal usulnya juga dilihat apa diperhatikan juga kalau. Di SPT ditulis nggak asal dari judi online gitu? Enggak. Iya memang totalnya benar. Totalnya kan? Iya benar. Berarti kalau dipajaki dari OP-nya kira-kira bisa nggak? Ya harusnya bisa. Gimana? Ada yang berpendapat lain? Silakan. Diskusi dulu ini, biar hangat dulu sebelum masuk ke materi. Eh, Kalau kemudian atas orangnya berarti kan harus ada apa namanya identifikasi bahwa orang itu melakukan sesuatu yang ilegal. Betul. Sesuatu kalau dia diidentifikasi melakukan sesuatu yang ilegal, berarti atas bisnisnya juga harus diidentifikasi. Oke. Gitu kan? Oke. Berarti kalau menarik pajak dari dia yang nyata-nyata dari bisnis ilegal tanpa dengan menafikan sumber penghasilan dia, ya sama aja gitu loh. Anda melegalkan sesuatu yang tidak ilegal. Oke. Berarti tetap kata kunci dilegalkan dulu, Pak. Saya lebih ke arah ya nggak usah aja gitu loh. Oke. Ilegal tetap ilegal. Tolong di apa dikasih alternatif sumber pendanaan pajak yang lain aja. Oke. Jangan sesuatu yang ilegal. Kalau yang abu-abu gimana, Pak? Yang abu-abu berarti kan nyerempet, berarti kan ada Ya. deviasi terhadap kelegalannya. Betul. Nah, kalau ada deviasi terhadap kelegalannya, di sisi yang legal itu dia harus kena. Yang di sisi yang ilegal, ya kita nafikan. Oke, terima kasih pendapatnya, Pak. Tapi kalau teman-teman tahu potensi penerimaan dari underground economy itu berdasarkan studi dari para expert 300 triliun. Pajaknya doang loh, bukan perputaran ekonominya loh. Pajaknya doang 300 triliun. Besar banget. Makanya Wamenkeu yang ketiga Pak Anggito Abimanyu sampai sekarang masih memformulasikan gimana caranya Indonesia bisa mengcapture underground economy itu tadi. Underground economy itu banyak ya, termasuk gaming, termasuk juga para pekerja non formal yang selama ini nggak ke-capture dan banyak banget yang lainnya. Nggak cuman yang ilegal, yang abu-abu juga ada di situ. Itu 300 triliun kurang lebih potensinya. Sangat besar. Kalau teman-teman tahu potensi penambahan PPN dinaikkan 1% itu hanya 800 triliun. Underground economy 300 triliun. Besar perbandingannya ternyata. Daripada menaikkan PPN, mungkin pemerintah akan berpikir kayak gitu. Oh, lebih baik kita taxing underground economy aja. Nah, tapi ini masih dalam taraf kajian yang berulang-ulang terus. Saya di sini posisinya bukan sebagai fiskus ya, saya ngomong di sini sebagai akademia aja. Kita harus paham bahwa potensi pendapatan kita itu, tax base kita di Indonesia ini masih sangat-sangat kurang. Kalau teman-teman ngeh, potensi pendapatan pajak kita itu nggak akan naik secara signifikan. Teman-teman kalau tahu tren rasio pajak di Indonesia, itu nggak pernah di angka di atas 12%. Betul ya? Ada yang pernah riset tentang itu? Sangat kecil, di bawah 12%. Bahkan sering menyentuh 10, 11, bahkan 9%. Sangat-sangat kecil. Dan total kontribusi orang yang bayar pajak itu hanya sekitar 5% dari seluruh penduduk. Kalau kita bayangkan jumlah penduduknya, hanya 5%-an. Nah, itu sangat kecil banget. Nah, kalau bisa dimaksimalkan potensinya dari pemajakan itu, APBN pasti akan lebih-lebih lagi. Nah, kondisi sekarang, per akhir Oktober kemarin, penerimaan bahkan belum mencapai 90%. Kira-kira perlu waspada nggak teman-teman? Kalau penerimaan nggak tercapai, efeknya apa? Banyak banget program pemerintah yang nggak akan jalan di tahun berikutnya. Defisit dan segala macamnya itu akan terjadi. Nah, masalahnya itu tadi,
Ketika mau dinaikkan dari PPN ataupun yang lainnya, yang terdampak siapa? Masyarakat lagi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa jadi topiknya. Alternatif pemajakan apa yang bisa menambah sumber penerimaan negara tanpa mengkompromis warga negaranya? Kira-kira ada nggak? Aspek pajak apa atau objek pajak apa yang kira-kira bisa dimaksimalkan tanpa menekan warga bawah lagi? Ada yang mungkin berpendapat? Pengusaha-pengusaha. Betul, itu sudah mau dilakukan oleh Pak Hasyim. Kemarin sudah mendata 300 lebih pengusaha yang nggak punya NPWP bahkan. Gimana Bu? Mohon pakai mikrofon, boleh? Kalau kita bicara tentang pajak ya Pak, itu jujur saja secara realitas ya mungkin kalau mungkin dari petugas pajak sendiri berpikirnya tentang pemasukan ya, tapi kita berpikir seperti yang dikatakan Pak Ali tadi kan harus ada moralitas dan juga tidak hanya berpikir tentang pemasukan ya. Sekarang namanya kegiatan judi online dan sebagainya itu kan dari sisi moralitas dari agama manapun kan tidak mengizinkan itu, masa mau dilegalkan sih gitu loh. Betul. Kalau misalnya itu mau diberi pajak, berarti kan akan melegalkan sesuatu yang tidak legal, yang istilahnya itu haram. Dan di Indonesia ini sudah banyak perbuatan yang haram yang selama ini justru dilakukan oleh para pejabat sendiri. Nah, sebenarnya kita kan rakyat biasa ini kan susah melawan karena mereka yang punya cakar-cakar itu melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil gitu ya. Kalau misalnya ada mau penambahan pajak, ya tentunya paksa aja tuh ada dibuat aturan baru sehingga pengusaha-pengusaha besar itu harus bayar pajak kan gitu. Selama ini sudah menjadi rahasia umum, pengusaha-pengusaha itu nggak bayar loh, kita rakyat loh yang bayar, yang diuyak-uyak gitu. Sementara kita mereka berfoya-foya menggunakan pajak itu untuk apa? Untuk naik jet kan gitu ya, untuk apalah gitulah, untuk makan makan roti 400 juta kan gitu. Itu kan nggak amoral gitu loh. Betul. Sepakat, kita Bu. harus realistis, harus berpikir kritis lah kan gitu. Sebagai orang Indonesia itu kan sudah diperbodoh ya. Masa kita mau sih dibuat berpikir jongkok gitu loh. Sepakat Bu, terima kasih, tepuk tangan dong. Betul, memang benar seharusnya memikirkan dari dua aspek. Nggak cuma pemasukan aja yang dipikirin, burden masyarakat juga harus dipikirin. Maka tadi saya tanya, kira-kira ada nggak pemajakan apa yang bisa digenjot oleh pemerintah tanpa mengkompromis atau menambah beban dari masyarakat kelas bawah? Kalau ngomongin pengusaha, nah itu tadi sudah mulai dikejar dari sekarang terkait dengan pengusaha. Cuman kendalanya terkait pengusaha ini ya tadi yang dibilang Ibu itu tadi. Pengusaha itu siapa? Ya akhirnya orang-orang yang berkuasa juga yang di situ linknya. Gitu. Sudah apa Ibu? Betul. Nah, ini berarti PR teman-teman di sini nih nanti sebagai jebolan FH Fakultas Hukum ya. Gimana caranya bisa memperbaiki sistem yang amburadul tadi gitu ya Mas Taufik ya. Itu PR berat banget itu. PR-nya berat banget. Generasi ke depan ini PR-nya lebih berat lagi. Tapi ya apapun hasilnya kita akan wait and see aja sebagai akademia ya, terutama ya sebagai akademia. Kita wait and see gimana kebijakannya itu berjalan dan teman-teman bisa assess dengan penelitian dan segala macamnya. Kalau terkait pajak pertambahan nilai naik menjadi 12%, sedari awal tahun dulu saya diminta ngisi di berbagai kampus, saya selalu katakan sebagai diri pribadi ya, saya nggak setuju PPN naik menjadi 12%. Even itu diamanatkan oleh undang-undang HPP gitu kan. Namanya amanat undang-undang itu bisa dipospon, bisa nggak teman-teman? Bisa. Take example pajak karbon di Undang-Undang HPP 2021 sudah muncul pajak karbon diterapkan mulai April 2022. Sampai sekarang ada nggak? Nggak ada, dipospon terus gitu kan. Nah terkait dengan PPN, nah ini juga harapannya sama. PPN ini kan pajak konsumsi ya secara gampangnya kan, consumption based tax ya, atas objeknya. Semua lapisan masyarakat akan kena dampaknya kalau PPN ini, nggak pandang bulu. Raffi Ahmad beli sesuatu, tukang becak beli sesuatu sama-sama kena PPN 11%. Nanti naik jadi 12%, semuanya sama kena 12% juga.
Nah, ketika itu kenaikan terjadi, belum tentu hasilnya akan positif. Bisa aja malah konsumsi menurun, kemudian penerimaan pajak secara agregat juga akan menurun. Sudah banyak yang meneliti terkait dengan ini, dan memang 800 miliar kenaikan dari PPN itu tadi tidak akan langsung 800-nya nambah ke penerimaan negara. Akan terkompensasi dengan itu di pelemahan di sektor lainnya. Apalagi yang terkait dengan PPh badan. Malah terjadi keengganan di situ nanti. Berdasarkan penelitiannya kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada alternatif lain ataupun yang lainnya pandangan, silakan terkait dengan pemajakan ini kira-kira apa sih yang perlu dimaksimalkan gitu loh. Gimana Pak? Kebocoran di mana Pak? Ini yang lain kok diem aja ya, cuma ngomong Ya, beberapa orang ini ini. ya, mau nggak mau suka nggak suka 271T. Itu kan kita come up dengan 271T dengan tadi yang agregat yang ilegal tax itu 300. Ya kan? Apple to apple nggak sih? Gitu loh. Yang hilang aja sekejap mata 271. Ini kita seluruh Indonesia melegalkan suatu yang ilegal 300T. Manfaat sama mudaratnya seperti apa? Ya, tadi Pak saya tanya kira-kira alternatifnya apa sih? Alternatifnya sebentar. Sisi apa gitu dari sini yang bisa dimanfaatkan? Kalau ngomongin sumber daya alam kayaknya kita semua udah tahu ya sumber daya alam Indonesia itu nggak sebegitu banyaknya untuk dipajaki gitu loh. Kontraksinya itu terlalu dalam. Sekarang aja penerimaan pajak nggak tercapai karena kontraksi di komoditas. Yang online market, terus kemudian kayak yang apa namanya game-game online seperti Itu itu, sudah ada PMS ya. atau mungkin kemudian penggunaan apa sih gelombang ruang udara kayak gitu. Pajak karbon maksudnya nanti Pak itu jatuhnya. Frekuensi ya, itu termasuk Oh, karbon frekuensi kan? Enggak. Nah itu kan Nggak bisa sebenarnya. Siapa misalnya si Telkomsel atau siapapun itu yang menggunakan frekuensi itu kemudian ditingkatin karena kan kita mesti tahu sebenarnya revenue mereka itu berapa dari bisnis mereka gitu kan. Apakah masih bisa itu di up lagi untuk spreading tax-nya atau seperti apa? Itu berserempatan dengan PPh badan kalau kayak gitu nanti jatuhnya terkait dengan omsetnya. Ya ini kan kita ngomong peluang. Ya, Iya. Kalau kita ngomong peluang, oh ini berbatasan dengan ini, berarti kan harus sesuatu yang dieksplor lagi kan? betul Pak. Ya. Ada lagi teman-teman yang berpendapat? Sebelum kita masuk ke materi, biar panas dulu ini. Yang sebelah sana nih belum. Ya sebelah sini nih belum ada nih. Kalau di kelas MBA kami di kelas eksekutif itu kita biasa debat di kelas. Jadi ya udah ini hal yang lumrah gitu kan. Saya rasa juga di MBA ini juga sama aja lah. Semuanya kritis-kritis mahasiswanya kok. Ada yang berpendapat sebelah sini? Diwakililah salah satu lah. Jadi nggak sepi-sepi amat. Tengah udah, samping kanan udah, samping kiri belum ada ini sama sekali. Siapa pentolannya ini? Nah, Mas Edi. Ayo, Mas Edi. Sepatah dua patah kata lah buat mewakili kelompok sini lah. Jangan ngomong saya setuju mas gitu aja ya. Ini tentang apa Pak? Mau ngomenin yang mana nih? Mau ngomen current issue atau mau ngomen ikut sumbang ide? Mana kira-kira yang bisa ditingkatkan tax base-nya itu di sebelah mana? Kalau saya mending ditingkatkan dari pajak judi online aja Pak. Tuh Pak Ali. Gimana coba kasih opininya? Eh, kan tadi apa Pak? Pajak pengusaha yang sawit kan Udah dikejar itu. terus apa? Menurut pandanganmu aja, kenapa tadi kamu bilang judi online aja Pak dipajakin gitu, kenapa? Karena yang saya ketahui transaksinya itu besar Pak. Besar banget. Ya, makanya dipajakin. Ya itu mungkin Yang dipajaki perusahaannya atau orang yang menerima? Orang yang jackpot apa? Jackpot apa? Bahasa Perusahaannya, judinya apa? Gacor-gacor itu apa namanya? perusahaannya. Perusahaannya. Oke, berarti
Kalau perusahaannya itu kan subjek pajak luar negeri di Kamboja semuanya. Nah, makanya dari kan ada apa? Dari situs yang masuk itu kan bisa anu sama Kominfo, bisa diseleksi jadi bisa ditarik pajaknya mungkin. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Terima kasih teman-teman udah ikut urun rembuk di sini. Kita lanjut aja ke materi berikutnya dulu nggih. Oke, boleh di next lagi materinya. Oke, kita ke topik yang pertama terkait dengan PPH, pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Ini kayaknya semuanya udah belajar terkait ini sih, saya rasa ya. Udah ya Mas? Seharusnya udah. Oke, kita cepat aja nggak apa-apa di sini. Nanti konteksnya akan lebih lama nggak apa-apa. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau sanggahan silahkan langsung angkat tangannya aja ya, nggak perlu nunggu dikasih waktu untuk bertanya. Langsung tanya aja. Substansinya ini teman-teman, dalam sebuah transaksi terkait dengan pengalian tanah atau bangunan, itu ada pajak yang seharusnya terutang. Tadi disampaikan sama Mas Taufik ada dua ya, ada pajak daerah sama ada pajak pusat. Pajak daerah namanya apa tadi teman-teman? BPHTB. Itu yang dikenakan dari pihak penerima. Penerima itu berarti pembeli. Nah, berikutnya ada juga pajak pusat namanya PPH tanah dan bangunan. Dikenakan ke pihak pemberi, yaitu dari pihak yang menjual kalau dalam transaksi jual beli. Pemberi penerima ini kan dalam konteks yang luas. Bisa jual beli, bisa tukar dan segala macamnya. Lanjut. Nah, ini aturan terkait dengan PMK untuk tata caranya. Sebelumnya diatur di PMK 261 tahun 2016. Tapi ini PMK-nya dicabut baru aja dengan PMK 81 tahun 2024. Ada yang sudah belajar PMK 81? Nah, PMK 81 ini menarik teman-teman karena PMK 81 ini mencabut 42 peraturan. Jadi kalau bisa dibilang PMK omnibus gitu ya Mas Taufik ya. Dulu sempat saya bahas juga sebelum lahirnya PMK ini dengan Mas Taufik. PMK omnibus ini banyak banget yang akhirnya dijadikan satu di PMK 81. PMK 81 ini terkait dengan sistem terbaru DJP yaitu Cortex. Jadi aturan pelaksanaannya ada di PMK ini. Kalau dicetak lebih dari satu rim. 600 berapa lembar gitu. 600 lebih. Substansi pasal per pasalnya itu ada 300 lembar. 300 sisanya apa? Lampiran. Jadi teman-teman kalau nanti mau nyetak itu silakan 1,5 rim habis lah itu. Hampir 1,5 rim. Nah, PMK 81 ini PMK yang paling paling padat, paling banyak pasalnya sepanjang sejarah. Tapi ini belum tentu ya jadi yang terakhir ya. Mungkin bisa juga akan ada muncul PMK-PMK berikutnya. Nah, ini baru PMK. Setelah PMK biasanya akan lahir Perdirjen. Perdirjennya kita belum tahu apakah nanti akan omnibus juga seperti ini atau per klaster. Karena PMK ini kan masih secara global. Aturan teknisnya nanti ada di Perdirjen. Nah, Perdirjennya kalau omnibus juga kayak gini lebih repot lagi. Namanya aturan teknis pasti lebih panjang daripada PMK-nya. Nah, itu yang jadi perhatian nanti teman-teman. Ketika kerja di 2025 nanti, yang digunakan adalah PMK 81-nya ini. Karena PMK 81 ini berlaku mulai Januari 2025. Untuk tahun pajak 2025. Tahun pajak 2024 belum berlaku. Jadi mulai masa Januari 2025 dan tahun pajak 2025. Tapi terkait dengan PPHTB, itu tidak ada perubahan signifikan dari peraturan yang sebelumnya. Jadi dia hanya mencabut saja PMK yang lama, supaya digabungkan ke sini semuanya. Dan di PMK 81 ini juga menggabungkan yang dari PP 34 itu. Lanjut. Oh ya, tadi sebelumnya dulu. Nah, ini mulai pasal 191 teman-teman terkait dengan PPHTB. Terkait dengan tata cara, penyetoran, pelaporan, pengecualian terkait dengan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Jadi kalau teman-teman scroll itu terlalu jauh kalau dari awal, langsung aja ke pasal 191 nanti kalau download PMK-nya. Mulai dari situ. Sampai pasal berapa ratus gitu. Pak saya. Lanjut. Nah, kalau tarifnya udah tahu semua ya, teman-teman ya, ada 0%, ada 1%, ada 2,5%. Tarifnya ini 0% jelas terkait dengan penyerahan kepada pemerintah, BUMN atau BUMD. 1% rumah susun sederhana. Kemudian 2,5%, ini yang umum terjadi di masyarakat. 2,5% dari nilai pengalihan atau transaksinya.
Tarifnya 2,5% berlaku mulai dari kapan teman-teman, ada yang ingat? Yang sudah jadi notaris lama? Sebelumnya berapa persen dulu? Berapa? 5. Berubahnya di tahun berapa? 16, betul. Nah, lulus mas. Langsung ah. Dari 2016 sudah berubah menjadi 2,5%, ya itu penurunan yang lumayan signifikan lah, 2,5%. Tapi yang naik apa teman-teman? Tarifnya turun tapi yang naik apa? NJO PTKP naik nggak? Atau nilai harga tanahnya jadi makin naik lagi kan? Ya sama aja sebenarnya, mengikuti dinamikanya akhirnya ya mirip-mirip lah nanti jatuhnya kurang lebih. Lanjut. Nah ini dasar pengenaan pajaknya, ada beberapa dasar pengenaan pajak ya. Ada nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang itu terkait dengan pengalihan kepada pemerintah, nilai menuntut salah lelang terkait dengan lelang, nilai sesungguhnya diterima atau diperoleh terkait dengan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Kalau yang ada hubungan istimewa itu terkait misalnya, tahu hubungan istimewa teman-teman? Ada yang mau ngomong hubungan istimewa? Bukan pacaran ya, bukan mantan juga ya. Hubungan istimewa itu ya kadang antara afiliasi, kalau bahasanya intragrup atau afiliasi itu hubungan istimewa. Kalau dalam pajak kayak gitu biasanya. Kemudian nilai yang sudah diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar terkait dengan tukar menukar, pelepasan hak dan segala macamnya. Ini kayaknya terlalu teoritis, lanjut aja nggak apa-apa. Nah ada beberapa yang dikecualikan teman-teman. Yang dikecualikan ini ada sampai poin G. Terkait yang pertama di bawah PTKP dan pengaliannya kurang dari 60 juta brutonya. Kemudian orang pribadi yang melakukan hibah keluarga sedarah dalam garis lurus. Kemudian ada juga badan yang melakukan hibah, ada pengalian terkait dengan waris, penggabungan peleburan dan seterusnya. Nah pertanyaan saya, kalau suami ke istri itu masuknya kemana? Suami ke istri kira-kira masuk ke sini enggak? Dalam pajak kira-kira dia gimana kalau penyerahan dari suami ke istri? Masuk ke kategori ini enggak teman-teman? Dikecualikan enggak? Masuk hibah enggak? Ada yang mau berpendapat? Salah satu dong jawab. Pak Ali lagi. Yang lain dulu dong. Ada yang berpendapat? Transaksi pengalian dari suami ke istri gitu. Itu gimana pajaknya? Dikenai pajak enggak? Masuk ke hibah enggak? Satu dong yang jawab, satu dong, jangan bisik-bisik kayak gitu. Angkat tangan satu orang, jangan Pak Ali terus. Yang muda-muda nih, yang baru-baru nih. Oh bukan fisik Pak. Dari sebelah sini, kiri. Saya mau menyampaikan kalau dari suami ke istri gimana? Masuk ke kategori yang ada di sini nggak? Ini soalnya sering jadi kasus nih di KPP. Banyak yang nanya kayak gitu ke KPP. Teman-teman kira-kira menjawabnya seperti apa kalau dari mahasiswa hukum? Salah satu tolong, siapa mau menjawab? Wah ini pada ngantuk semua kayaknya nih. Ada teman-teman? Ya udah Pak Ali deh, gimana Pak Ali? Jadi Saya kira kok nggak ada ya Pak. kenapa nggak ada Pak? Ya karena kan harta bersama dari dia untuk dia, pengaliannya pun masih dalam ruangan yang sama, jadi tidak ada pengalian sebenarnya. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada yang lain berpendapat lain? Nggak ada, ya udah. Kalau suami dan istri itu dalam ketentuan perpajakan itu satu entitas ya teman-teman ya. Nanti di Cortex, ini nyambung ke Cortex ya biar dapat konteksnya. Di Cortex itu nanti ada namanya Family Tax Unit, FTU. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi nggak keren, DUK, Data Unit Keluarga. Kalau bahasa Inggrisnya keren FTU, gitu kan. Nah di FTU itu nanti suami itu jadi satu-satu yang punya PWP nggak apa-apa. Nanti istrinya, anak-anaknya yang ikut ke suami nggak apa-apa, ke kepala keluarga. Jadi dalam satu unit keluarga itu seharusnya satu kakak, satu NPWP aja nggak masalah. Nah yang sering jadi pertanyaan adalah
Kalau dua-duanya punya NPWP gimana? Suami punya NPWP, istri punya NPWP. Boleh nggak? Boleh, tapi harus ada memilih. Ada yang memilih terpisah, ada yang hidup berpisah. Nah itu beda lagi syaratnya nanti. Tapi secara ketentuan seharusnya istri kalau punya NPWP itu mengikut ke suami. SPT-nya jadi satu. Namanya satu unit keluarga tuh tadi. Nah nanti di Cortex juga kayak gitu. Suami yang punya NPWP, tapi untuk bisa mengakses ke Cortex, istri bisa punya akses sendiri. Itu bisa nanti kayak gitu di Cortex. Kalau di DJP online yang sekarang nggak bisa, baru single login. Suami NPWP-nya ya dia yang loginnya gitu. Tapi kalau nanti di Cortex, suami punya NPWP, istrinya mau pakai, dia punya login tersendiri, beda dari suaminya. Tapi nomornya tetap satu. Itu namanya FTU, Family Tax Unit. Oke, lanjut. Nah, mengapa perlu validasi? Ya, ini syarat untuk balik nama ya, teman-teman ya. Di balik nama di sertifikat itu perlu untuk validasi PPHTB-nya. Sebenarnya kan kalau udah dibayar, ya sudah selesai gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah melakukan pembayaran PPHTB, ada prosesnya lagi namanya validasi PPHTB. Validasinya itu ada dua teman-teman, ada penelitian formal dan juga ada penelitian material. Nah, nanti kita lanjut dulu berikutnya. Nah, ini yang mengajukan validasi siapa? Bisa wajib pajaknya langsung, bisa kuasa wajib pajak, dan juga dari notaris atau PPAT juga bisa. Salurannya ada dua, bisa ke KPP langsung atau bisa via online. Nah, tapi dengan dimulainya Cortex, di era Cortex nanti, layanan itu teman-teman akan dipusatkan di 3C. C yang pertama, klik. Kalau bisa diselesaikan lewat website, lewat klik, selesai lewat website dulu. Kalau klik belum bisa selesai, C yang kedua, call, telepon ke kering pajak, telepon ke KPP. Kalau call belum selesai juga, baru C yang ketiga ke counter, baru ke KPP. Nah, sekarang biasanya kebalik. Orang-orang ke counter dulu, ya kan? Ke counter nggak selesai, Mas, minta nomor teleponnya. Baru call, kalau petugasnya langsung. Kalau petugasnya langsung, kemudian baru diarahin, silahkan ajukan lewat website di online aja. Kebalik. Nah, nanti harapannya di 2025, mulai 2025, sudah bisa diterapkan 3C itu tadi. Klik, call, baru ke counter. Supaya apa? Supaya antrian di KPP nggak banyak. Gitu ya. Berapa antrian Mas Gila di KPP sekarang? 136 kurang lebihnya per hari. Dan dilayani dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tanpa jeda istirahat. Jadi jam 12 wayahe wong-wong do mangan itu kita nggak istirahat. Jadi tetap shift-shiftan jalan terus layanan. Kadang kalau pas SPT tahunan itu bisa sampai 300 sampai 400 antrian dalam satu hari. Nah, dengan simplifikasi ketiga C ini tadi diharapkan wajib pajak tidak perlu repot untuk melaksanakan perpajakannya. Karena kan untuk penarikan pajak itu sebenarnya ada satu prinsip yang nggak boleh dilewatkan, yaitu prinsip convenience, kenyamanan. Convenience harus diutamakan. Kalau wajib pajak itu udah nggak nyaman, gimana dia mau patuh, bener nggak teman-teman? Nggak nyamannya gimana sih ya? Harus ke KPP, antri lama, panas-panasan, suruh balik lagi, karena syaratnya kurang lengkap gitu kan, itu nggak convenience. Sama sekali nggak menyenangkan bagi experience-nya wajib pajak. Nah, makanya itu tadi disediakan portal baru namanya Cortex, semuanya digabungkan jadi satu. Lewat klik selesai semuanya. Minta tunjukin screenshotnya gimana. Nah, jadi ini nanti yang ke KPP diminimalisir banget. Tapi kalau sering saya tanya ke staf notaris itu kan, Mas, kan bisa online, kenapa ke KPP? Sekalian jalan, Mas. Biar nggak di kantor terus. Ya kalau itu udah urusannya beda lah saya kayak gitu. Jadi tiap hari tuh ada Mas Galih ya, di TPT itu, di TPT KPP Bantul tuh, orang itu hampir tiap hari datang ke KPP, staf notaris. Silakan sampai pergantian petugasnya itu kan sering rotasi itu. Dia apal terus. Loh kemarin kan petugasnya di sini, kok ganti ke sini, kok ganti ke sana. Sampai apal dia. Tiap hari dia masukin berkas. Oh, kliennya banyak berarti toh. Ya tapi itu tadi bisa online padahal. Kenapa harus dia ke KPP langsung? Nah, saya tanya kayak gitu. Sekalian jalan-jalan Mas, biar nggak bosan di kantor. Mungkin dapat uang saku juga ya Mas Gele ya. Nggak tahu itu dari notarisnya dapat uang saku apa enggak. Oke lanjut berikutnya.
Nah ini ada 2 PHTB. PHTB ini online semua, dua-duanya online. Ada ePHTB yang digunakan oleh wajib pajak sendiri. Ada ePHTB notaris PPAT. Ini yang diakses oleh notaris atau PPAT. Kalau yang sebelah kanan saya ePHTB yang ini biasa, itu diaksesnya lewat akun DJP Online masing-masing. Jadi misalnya saya melakukan pengalihan tanah, saya login ke akun DJP Online saya validasikan di situ pembayaran saya selesai. Tanpa perlu ke notaris, bisa. Tapi harus nginput identitas notaris yang kita jadikan istilahnya apa ya, pengurus untuk aktanya. Tetap butuh notaris, tapi cuma butuh nama sama nomor izinnya. Bisa nginput sendiri. Atau kalau teman-teman udah pasrahin ke notaris. Recording in progress. Atau kalau mau langsung lewat notaris PPAT, bisa lewat ePHTB notaris. Itu yang akses notarisnya langsung lewat aksesnya mereka. Websitenya lumayan mirip tapi berbeda alamatnya. Nah, untuk notaris PPAT yang ini, ePHTB notaris ini, nanti juga akan beralih ke Cortex semuanya. Jadi alamat yang ada di situ itu, ePHTB notaris PPAT.pajak.go.id, itu udah nggak akan digunakan lagi mulai Januari 2025. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang sebagai staf notaris atau sebagai notarisnya, diperhatikan itu. Mulai Januari akan berubah semua proses bisnisnya. Dan ada batasannya ya, maksimal 100 NTPN per transaksi. ePHTB notaris itu kemarin pas awal ada ePHTB notaris kan baru 2022. Di Per 20 2022 itu baru muncul ePHTB notaris. Jadi baru sebentar udah mau dihilangkan lagi. Begitu halnya dengan aplikasi yang lain, eBupot 21. Ada yang di sini megang pajak dari perusahaan ataupun yang lainnya, eBupot 21. Nah, itu juga baru rilis di Januari 2024 kemarin, Desember udah berakhir. Januari udah berganti lagi ke yang lainnya. Nah, ini salah satu prinsip convenience-nya nggak dapat ya. Gonta-ganti aplikasi, gonta-ganti sistem. Ya, tapi harapannya dengan Cortex ini nanti sistemnya akan jadi satu doang. Tidak ada banyak alamat, tidak ada banyak website, tidak ada banyak aplikasi. Semuanya gabung jadi satu. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, alurnya penelitian validasi itu seperti ini. Yang pertama jelas penelitian formal dulu. Penelitian formal itu cuma sekadar apakah yang dituliskan sama wajib pajak, nominalnya yang dituliskan di formulir permohonan itu sama dengan yang dia bayarkan atau enggak. Itu, tanpa dicek apakah yang dia bayar sesuai hitungannya atau enggak. Jadi namanya formal ya, cuman kelengkapan formalnya aja, tanpa meneliti substance-nya atau substansinya. Jadi di sini bisa aja transaksinya seharusnya harga pasar 5 miliar. Tapi jual belinya dituliskan jadi 1 miliar. Pajaknya biar kecil gitu kan. Di penelitian formal gimana? Lolos. Langsung dapat surat keterangan. Tapi hati-hati, ketika ada penelitian material, dicek, yang ngecek salah satunya beliau ini fungsional penilai, nanti dihitung tuh. Nah, nanti akan ketemu nilai benernya berapa. Kalau ada kurang bayarnya, ditagihkan berikut dengan dendanya. Nah, itu lebih repot lagi nanti kalau kayak gitu. Kalau teman-teman kemarin tahu kasusnya Soimah, pernah toh? Waktu itu sempat rame, yang katanya pendoponya diukur-ukur kayak gitu kan. Nah, itu seniornya Mas Galih itu yang ukur. Bukan kamu kan? Oh, belum masuk ya, belum masuk Bantul waktu itu. Seniornya beliau. Tuh. Ya, memang benar ada proses seperti itu untuk penelitian terkait dengan materialnya. Apakah transaksinya benar atau enggak. Nah, hati-hati di penelitian material ini yang kena kasus bukan cuma wajib pajaknya, tapi notarisnya yang kena mereka juga. Yang lucu adalah teman-teman, saya pernah dapat penelitian formal nih, tapi bukti bayarnya palsu. Jadi dia ngeprint kayak bukti bayar di BPDDI kayak gitu, tapi bentuknya aneh. Dicek, dikonfirmasi gitu, nggak muncul bukti bayarnya itu, nilainya nggak muncul. Sampai kita bersurat ke BPDDI, dibalas sama BPDDI, palsu bukti bayarnya. Nah, waktu itu sempat kita mau kasuskan ke polisi pemalsuan bukti kayak gitu. Itu pidana bukan teman-teman? Pidana ya, kena pasal ya kayak gitu ya, notarisnya ya. Bisa dicabut ya masa itu ininya ya, praktek atau nomor izin notarisnya ya. Ternyata ketika kita konfrontasi ke notarisnya, dia sudah menyerahkan uang ke stafnya, tapi stafnya nggak bayarin. Jadi yang menggelapkan bukan notarisnya,
tapi dari staf notarisnya yang sering ke KPP itu tadi. Nah itu yaudah akhirnya yaudah diselesaikan internal aja di mereka, pajaknya dibayarkan selesai, nggak perlu kita kasusin ke polisi gitu. Waktu itu kayak gitu. Ada yang coba-coba kayak gitu. Padahal namanya sistem tuh udah online semuanya, udah kecek gampang semangat semuanya. Kalau nomornya nggak muncul di sistem kami konfirmasi ke bank, banknya nggak konfirmasi, udah palsu berarti gitu aja. Itu baru formal ya teman-teman ya. Belum ngomongin material nih, baru ke formal aja udah banyak yang aneh-aneh, banyak yang malsu-malsu. Yang sering terjadi lagi terkait dengan penelitian formal aneh-aneh kayak gini adalah orangnya udah meninggal, jual belinya lanjut. Secara hukum bisa nggak? Nggak bisa, harus waris dulu, betul ya? Turun waris dulu, ahli warisnya baru kemudian yang bertransaksi jual belinya. Nah, tapi sering diakali sama notarisnya atau staf notarisnya gitu kan. Tidak dilampiri surat keterangan kematian dan KTP kan masih ada tuh. Pas kita cek di Dukcapil, ditolak NIK-nya, keterangannya sudah meninggal. Nah, yang kayak gitu tuh di penelitian formal udah ketahuan tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Dia harus proses waris dulu. Proses waris kan juga nggak cepet ya. Lumayan lama juga proses waris, ngumpulin ahli warisnya entah di mana-mana gitu kan, dan segala macamnya. Terus ada pernah lagi kasus yang menarik di penelitian formal ini. Yang menjual itu dia ahli warisnya memang, tapi ternyata ahli waris yang lain itu dipalsuin tanda tangannya. Nah ini menarik lagi. Ketika dia udah mengajukan penelitian formal, ada lagi yang datang ke KPP bilang tolong di stop transaksinya. Ya kayak drama-drama gitulah. Itu nggak benar transaksinya gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu kan akhirnya ya bukan urusan di KPP sebenarnya toh. Dikembalikan lagi ke notarisnya, silahkan diselesaikan secara internal di mereka. Banyak aneh-anehnya di sini, baru penelitian formal ya. Kalau penelitian material ini lebih banyak lagi yang aneh-anehnya nanti. Tapi penelitian material ini bukan di ranah saya sebagai penyuluh, sudah di ranahnya pengawasan. Ini sudah masuk ke penegakan hukum juga nanti di material ini. Kalau di bagian saya, selesai sampai di surat keterangan, di suket ini sudah selesai. Kemudian beralih ke proses bisnis yang berikutnya, penelitian material. Oke lanjut. Ini secara teoritisnya aja, kalau formal itu oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah atau bangunan. Jadi kalau penelitian material, penelitian formal itu di KPP di mana ada lokasi tanahnya. Kalau material itu KPP di mana WP terdaftar. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau tanahnya ada di Bantul nih, berarti penelitiannya dilakukan di KPP Bantul untuk formalnya. Tapi materialnya, misalnya yang jual beli ini orang Solo, KPP-nya di KPP Surakarta. Ya, berarti yang meneliti material adalah KPP Surakarta. Gitu. Jangka waktu penelitian ini sampai daluarsa penetapan pajak. Ada yang tahu berapa tahun? Daluarsa penetapan pajak berapa tahun? Ada yang tahu? 5 tahun ya, teman-teman ya. Sampai 5 tahun sebelum daluarsa itu wajib untuk dilakukan penelitian material. Sama kasusnya kayak Pak Pramono kemarin itu. Dia bilangnya tiba-tiba diperiksa tahun pajak yang lama-lama kayak gitu kan. Ya memang betul. Daluarsa penetapan itu sampai 5 tahun kemudian. Beliau itu kasusnya udah bergulir dari tahun 2020, penelitian atas tahun 2018. Bergulir terus tidak ada ketemu titik tengahnya ya, sampai kemarin itu sampai ribut-ribut diblokir. Pemblokiran itu batas atau tindakan penagihan aktif yang paling akhir. Blokir itu, tindakan penagihan aktif yang paling akhir. Baru kemudian nanti ada penagihan pasif ya kayak cita dan lelang segala macamnya itu udah beda lagi kasusnya. Nah itu teman-teman. Jadi kalau formal material ya ini sebatas nice to know aja. Material itu nanti belum tentu akan dalam waktu dekat karena sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Dan di KPP pun tidak semua wajib pajak akan diterima material. Hanya yang berpotensi aja. Kalau transaksinya cuma kecil-kecil itu biasa di skip. Kalau transaksinya besar tergantung perumahan dan segala macamnya itu baru akan dikejar di penelitian material. Karena kan untuk penagihan pajak atau untuk penarikan pajak itu kita juga ada prinsip jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada yang didapatkan terkait dengan penerimaan negaranya. Gitu. Oke lanjut. Penelitian formal lanjut lagi. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Ini garis besar alurnya aja. Kalau lewat EPHTB tinggal ngisi formulir langsung selesai, langsung dapat surat keterangan. Kalau kita menggunakan manual lewat permohonan ke KPP,
Itu 3 hari kerja prosesnya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini yang diteliti apa sih di penelitian formal? Cuma 3 itu teman-teman, identitasnya benar apa enggak, jumlah PPh-nya benar apa enggak sesuai dinyatakan wajib pajak, karena sistemnya self assessment ya. Sistem self assessment itu ya WP yang ngatur sendiri lah, dia mau berapa declare-nya, itu terserah dia sendiri. Kemudian yang terakhir terkait dengan kode akun dan kode jenis setoran itu sama apa enggak. 41128 402 terkait dengan PPh final pengalian tanah dan bangunan. Lanjut. Ini contoh sketnya yang manual. Lanjut. Nah, ini tidak dapat diterbitkan karena ketidaklengkapan, ketidaksesuaian. Oke, lanjut. Ini yang tidak lengkap akan ditolak. Lanjut. Nah, EPHTB ini yang online. Ini EPHTB yang sendiri, bukan EPHTB notaris. EPHTB-nya sendiri login di JP online, kemudian di menu EPHTB dan seterusnya. Jadi gampang isinya bisa selesai dalam 1 kali duduk. Oke, lanjut. Ini gambarannya. Lanjut. Di menu EPHTB lanjut lagi. Klik tambah, lanjut lagi. Nah, pengisiannya nanti lanjut. Ada disclaimer-nya seperti ini. Tinggal diklik saya menuju lalu lanjut lagi. Nah, ini teman-teman yang perlu diisi ini. Mungkin teman-teman perlu take notes ya, kalau belum pernah berurusan dengan validasi. Yang diisi ada NOP, kemudian detail alamat tanahnya ada di mana, jenis transaksi itu dipilih. Tadi jenis transaksi itu menentukan tarifnya 0,5%, 2,5% ataupun 1%. Kemudian harga pengalihannya, termin pembayaran dan segala macamnya. Yang perlu diisi. Lanjut. Kemudian di bawahnya KPP lokasinya akan ditentukan otomatis. Itu tarif PPh-nya 1% itu berarti yang dia rumah susun sederhana tadi. Nah, ini tinggal dibuat billing di situ, kemudian billingnya dibayarkan. Nah, kemudian nanti di halaman berikutnya dimasukkan NTPN-nya. NTPN itu yang ada di bukti pembayaran. Lanjut. Nanti hasilnya seperti ini esket-nya. Kalau terjadi kesalahan, esket ini tidak bisa dimodifikasi. Jadi tidak ada yang namanya penggantian esket secara mandiri gitu nggak bisa. Kalau udah dibuat lewat DJP online dan salah penginputannya, teman-teman harus ke KPP untuk mengajukan pembatalan esket. Setelah dibatalkan, baru kemudian mengajukan lagi mandiri. Gitu. Nah, permohonan pembatalannya gimana? Bisa via telepon apa enggak? Secara aturan tidak bisa. Minimal kirim pos. Dikirim pos permohonannya, baru kemudian kita proses. Kemudian teman-teman kita sudah dibatalkan, baru bisa mengajukan lagi. Gitu. Lanjut. Ini yang EPHTB versi lama. Jadi notarisnya registrasi dulu. Nah, kemarin pas awal-awal penerapan EPHTB notaris ini, kendalanya adalah banyak notaris yang tidak bisa masuk ke sistemnya DJP ini. Notaris-notaris yang lama biasanya. Kenapa? Karena nomor izin mereka itu belum sinkron. Karena kami di sini kan sebagai user doang. Kita mendapatkan data dari BPN sama Kementerian ATR ya. Nah, dapat data dari situ sama yang asosiasi notaris itu apa namanya, Mas? Ini ya, ini. Nah, dari situlah data-datanya semua ada dari situ. Kita tinggal sebagai user doang mengkompil data dari situ. Kalau datanya nggak valid, dia biasanya harus konfirmasi ke BPN atau ke yang lainnya itu tadi. Nah, seringnya kayak gitu, yang notaris-notaris lama. Bahkan beberapa notaris itu kan nggak punya NPWP sendiri. Dia pakai NPWP suaminya, yang saya bilang tadi tuh. Nah, ternyata kadang suaminya itu juga tidak pernah lapor SPT tahunan misalnya. Akibatnya NPWP-nya di non-efektif. Kalau NPWP non-efektif nggak bisa lanjut ke berikutnya kayak gitu. Nah, itu kemarin awal-awal penerapan kayak gitu sih. Tapi so far sampai sekarang udah hampir semua notaris sudah pakai sepertinya. Kecuali yang itu tadi ya, yang double tetap datang ke KPP berkali-kali itu tadi. Sekalian jalan-jalan katanya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini alamatnya berbeda ya, bukan ke DJP online, tapi lewat EPHTB notaris ppat.pajak.go.id. Kalau teman-teman sudah ada register notarisnya, coba daftar aja bisa. Tinggal klik registrasi itu di situ nanti. Lanjut. Nah, isiannya sama dengan tadi. Lanjut. Kalau udah bisa tinggal login, lanjut lagi. Nah, ini nanti ketemunya seperti ini teman-teman. Ini sistem notarisnya seperti dalamnya. Jadi bisa banyak permohonannya langsung nanti ada beberapa surat itu kan.
NPWP penjualan bisa beda-beda. Tuh, lanjut. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Lanjut. Ini cuman oke, lanjut lagi. Sekedar nice to know aja. Nah, ini. Semua dokumen cetakan dari sistem itu ada barcode-nya. Barcode-nya ini bisa untuk verifikasi. Ngeceknya di rumah kodok kita bilangnya, rumah konfirmasi dokumen. Orang-orang nyebutnya rumah kodok gitu. Rumah konfirmasi dokumen. Nah, itu tinggal di-scan di situ aja, ada muncul semua nanti. Lanjut. Penelitian material. Nah, ini yang menarik, penelitian material. Ini beberapa kasus sempat jadi heboh di KWP juga terkait dengan penelitian material ini. Karena itu tadi transaksinya udah lama, diteliti material, yang kena dua belah pihak, notarisnya kena, WP-nya kena, penjual kena, pembeli kena, gitu kan, transaksinya banyak itu pihak-pihak di situ ya. Lanjut. Ini KPP tempat terdaftar yang melakukan. Lanjut lagi. Nah, ini yang dinilai teman-teman, penelitian material. Yang pertama, lokasinya. Lokasi dan luas tanah itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini ya, yang perlu digarisbawahi di sini, dengan keadaan sebenarnya. Makanya penelitian material nggak cuma melihat dari dokumen, tapi sampai penelitian ke lapangan, kayak yang dilakukan Mas Gali tadi ya, ngukur-ngukur pendopo segala macamnya. Nah, itu penelitian material namanya. Ngecek kondisi fisiknya, bukan cuma dari by document. Kemudian yang kedua, kebenaran nilai. Nah, kebenaran nilai ini terkait itu tadi sesuai dengan harga apa Mas Gali yang digunakan? Harga pasar ya, harga pasar yang digunakan. Itu. Kemudian kewajaran nilai. Nah, itu kewajaran nilai kalau susah ditentukan ini teman-teman. Pendekatan penilaian appraisal. Nah, itu beliau itu appraisal nih. Sebagai fungsional penilainya di situ. Oke, lanjut. Nah, kalau sesuai, nah itu tinggal disetujui, udah tidak ada kekurangan bayarnya lagi. Nah, ini ya teman-teman ya, nilai sesungguhnya sama nilai yang sudah dibayar. So far kayak gitu untuk EPHTB. Lanjut. Nah, kita akan masuk ke pengantar korteks. Sebelum ke situ ada pertanyaan dulu teman-teman, sembari saya jeda sebentar. Mungkin diskusi dulu. Oke, dua penanya Mas sudah ada ini sebelah sana. Mungkin diberikan mic-nya. Pak Ali lagi, nggak bosan Pak? Sampingnya Pak Ali. Tapi Pak Ali juga. Surprise-nya cuma 5 ini masalahnya. Ya, makasih Pak. Izin bertanya Pak. Mengenai tadi penelitian Perkenalan material dulu, Mas. Perkenalan dulu. Pernah. Nama saya Bayu dari kelas C. Kamu kenal? Program apa? Program apa? MKN. KN. Bantul apa Jogja apa Sleman? Piungan. Oh, Piungan Bantul loh. Wah, ini. Ngaku Jogja ora iso. Iya. Bantul. Bantul. Ini Pak. Berarti WP terdaftar di KPP ini Mas Ikhwan ini. Ya, dicek Wah. nanti ya. SPT lapor nggak nih Mas Gali? Cek Mas Gali. Mintanya nikahnya. Izin tanya Pak, mengenai penelitian material tadi hasilnya itu nanti bersifat final and binding atau masih ada mekanisme pengajuan keberatan nanti Pak? Seperti itu. Itu aja Pak. Makasih. Itu aja. Jika suami istri pisah harta, perkenalkan ya, saya KTP kota, kantor pajak akun AM saya itu ada di Blora. Terus, Blora. iya dulu saya buatnya pas tugas di sana. Oh ya. Kelasnya C. Kelas D. Siapa? Oke, suami istri pisah harta, kemudian jika masing-masing mempunyai KTP, terus yang tadi seperti yang FIU, FTU. ya, DUK. iya ya, DUK-nya itu apakah satu atau masing-masing? Terus terkait kemudian mengenai yang tadi penelitian material, yang terjadi adalah di beberapa kantah itu kita itu konsulnya pasti ke BPKAD, gitu kan? BPKAD menentukan harga berapa. Jadi kita tidak pernah ngomong real dari transaksinya berapa untuk bayar PPH, tetapi si BPKAD menentukan berapa, itu akan jadi satu tuh. Jadi PPH-nya ya bayar segitu, BPHTB-nya acuannya juga segitu. Sebenarnya aturan yang benar itu seperti apa?
gitu loh. Karena kan begitu kita minta, kita ajukan harga segini, misalnya 2 kali dari NJOP gitu kan. Kadang BPKAD allow dengan itu, kadang kemudian dia jarang sekali rendah, tetapi karena kita udah ngasih rendah, jarang sekali dia lebih rendah, tapi dia pasti akan ngasih sesuatu yang misalnya spreadnya 5-10% dari yang kita harapkan. Itu kalau normal. Kalau nggak normal berarti 3 kali lipat NJOP. Sebenarnya ada nggak ukuran dari dari penentuan nilai appraisalnya? Apakah menurut ZNT atau memang dari kantahnya karena mereka sudah melakukan perumusan RT RW atau dari PUPR-nya yang berdasarkan ZNT-nya. Terima kasih. Berarti 3 pertanyaan ini udah ya. Ya, betul. Oke, saya jawab dulu dari Mas yang dari Piungan tadi. Penelitian material final and binding enggak? Masih bisa dilakukan upaya keberatan, masih bisa. Tuh, tenang aja kalau kayak gitu masih bisa. Hampir semua cap dari DJP atau keputusan dari pajak itu masih bisa diajukan untuk keberatan. Gitu. Kecuali udah putusan dari atas ya, dari ketika udah pengajuan gugatan, banding dan seterusnya kalah ya sudah itu final and binding. Jadi kalau di DJP masih bukan final and binding gitu ya. Terus secara hukum tata acara gitu ya Mas Taufik ya. Oke, berikutnya dari Pak Ali tadi ya, dari Blora. Terkait dengan FTU atau DUK, kalau udah pisah NBWP masing-masing kayak gimana? Ya sudah, unitnya masing-masing Pak. Nanti akunnya masing-masing, NBWP-nya masing-masing. Tapi ketika memilih terpisah atau MT, berarti nanti ketika pelaporan SPT tahunan harus mengisi lampiran yang memilih terpisah Pak. Itu kadang sering tidak diisi tuh. Karena kan akan dihitung ulang proporsi PTKP-nya. Seharusnya kalau dua-duanya bekerja dan memilih terpisah, pajaknya biasanya akan kurang bayar atau lebih bayar. Jarang yang akan nihil. Tapi kebiasaannya, dia lapornya sendiri, suami, istri lapornya juga sendiri tanpa memperhitungkan keduanya. Jadi nihil. Nah, itu salah. Nggak boleh kayak gitu, secara aturan. Secara prakteknya gimana? Banyak banget yang kayak gitu. Nah itu yang alami tuh ketawa kayak gitu biasanya. Pertanyaannya pasti mengarah ke situ kan. Dua-duanya notaris, ini sering saya ketemu juga, dua-duanya notaris. NPWP-nya sendiri-sendiri. Udah nanti ngitung PTKP-nya masing-masing. Padahal kalau dia MT memilih terpisah, harusnya digabungkan nanti penghitungannya. Pajak terutama ada lampiran sendiri di paling belakang nanti. Lampiran memilih terpisah. Gitu ya Mas Taufik ya? Betul. Itu ada di Hukum pajak. hukum pajak ada itu materinya. Terus appraisal, nah ini lebih cocoknya Pak Gali. Silakan appraisal gimana Mas penilaiannya tadi. Tapi ini Pak, yang lucu memang kayak gitu tadi. Sering lembaga itu overlap atau offside gitu ya. Dia nggak berwenang untuk menentukan PPHTB, tapi sekali ini Mas PPHTB-nya segini, dibayarkan segini. Di Bantul juga sering kayak gitu saya temui. Hitungannya dari mana Bu? Udah dari ini BPKAD gitu. Ya padahal kan mereka nggak berhak buat menentukan itu gitu loh. Jadi kadang dipandangnya ya itu tadi, kok beda sih instansi A sama instansi B? Ya memang kewenangannya beda seharusnya. Saya nggak boleh ngomongin tentang BPHTB, mereka juga seharusnya nggak boleh ngomongin tentang PPHTB. Tapi praktek di lapangan campur baur gitu kan. Ya itu sebagai notaris atau wajib pajaknya harus benar-benar di situ. Mana yang sebagai sumber informasi. Mas Galih gimana terkait dengan nilainya? Biasanya menggunakan apa di appraisal? Oh, itu pendekatannya ada 2 ya. Cost base atau market price biasanya kan. Aku pakai mic Aku aja pakai Mas mikrofon. Gali. Nah. Mas Gali itu Mas Gali. Ini properti 1 atau 2 Mas? Ya, monggo jelasin dua-duanya aja nggak apa-apa. Jadi itu untuk cost base itu biasanya ini Pak, kita itu untuk menghitung biaya kewajaran pembangunan itu biasanya untuk menghitung PPN Pak. PPN KMS. Tapi bisa digunakan juga untuk penentuan nilai rumahnya tadi. Jadi dari harga materialnya Pak, diukur jendela ini dimensinya berapa, bahannya apa, harganya berapa. Kayak gitu. Jadi dari DED-nya, detail engineering desainnya. Kayak gitu. Iya, diperhitungkan jelas itu.
Kalau udah bangunan lama nggak pakai cost base dong, udah pakai harga pasar. Nah itu bangunan-bangunan baru yang biasa pakai cost base, gitu Pak. Untuk bangunan baru biasanya kayak kalau pembangunan baru itu kan biasanya kan APPN KMS tuh kan beberapa di atas 200 ya Mas Gali ya, atas 200 meter persegi itu kan ada PPN KMS-nya. Kalau dibangun tanpa developer gitu kan. Nah kadang orang-orang itu bayar PPN KMS ya asalnya dewe. Harga materialnya kan padahal kita udah tahu nih harga semen berapa, harga batu berapa, tapi dia diglobalkan aja, oh segini habisnya. Oh, oke. Di lapangan biasanya Mas Gali ini lebih lebih seringnya para peneliti itu pakai market price Pak, karena gampang udah ada tabelnya, udah ada standarnya kan, tiap-tiap kabupaten tiap kota udah ada standarnya masing-masing, dia udah tahu nih, dia megang datanya dia gitu loh. Nah tapi kalau dari cost base itu biasanya untuk bangunan-bangunan baru, biasanya itu penelitian dari misalnya kantor pusat atau Kanwil menurunkan data, tolong periksa sana periksa sini. Nah contohnya kayak kemarin Noso Imah itu pakai cost base penelitiannya. Jadi satu slug itu harganya berapa dan segala macamnya diukur semua. Detail kok tabelnya, setahu saya detail kan ya Mas Gali, sampai ke level itu tadi apakah dia jalan raya, jalan utama, jalan sekunder itu ada di situ. Ada data pembanding juga itu. Jadi proses appraisal itu banyak Pak. Itu kompleks banget memang. Nah, jadi kadang itu secara garis besar tadi saya bilang bisa cost base, bisa market price. Tapi kadang kayak Mas Gali kayak gini, ya dia pakai market price tapi dibandingin juga dengan biayanya kira-kira berapa. Jadi sebenarnya gini, cuman nyari kira-kira pajaknya yang paling optimal dianggap berapa, gitulah gampangannya gitu ya Mas Gali ya. Dengan apa? Ya betul, dengan KJPP. Kan udah ada apa profesinya sendiri itu. Nah orang-orang kayak Mas Gali ini kalau resign dari DJP biasanya langsung gampang. Iya Mas. Oke cukup, pertanyaannya ada lagi terkait dengan topik ini? Sebelah sana, yang diem-diem terus. Sebelah kiri, ngantuk ya Mas? Cukup, oke kita lanjut ke materi berikutnya Pak, terkait dengan Cortex. Teman-teman ini Cortex harus dipelajari dari sekarang. Kalau teman-teman sebagai yang awal ngerti, kalau di bisnis kita bilangnya sebagai first mover advantage. Jadi teman-teman tahu paling duluan, teman-teman akan punya banyak benefit di situ. Bisa dijual ke perusahaan, bisa dijual sebagai konsultan dan segala macamnya lah. Nah, semua orang berlomba-lomba sekarang untuk menguasai Cortex ini. Kalau teman-teman mau berlatih penggunaan Cortex, silakan teman-teman buka DJP online-nya masing-masing. Sudah punya NPWP semua toh? Loh. Pak Ali udah punya toh NPWP? Udah punya NPWP masing-masing, buka ke DJP online-nya, ada pendaftaran simulator Cortex. Nah, silakan teman-teman daftar di situ. Simulator Cortex itu nanti jumlah bentuknya masih simulator, nggak pakai data asli. Tapi kalau belum punya NPWP, ya teman-teman bisa ikutan webinar-webinar di YouTube dan segala macamnya, atau teman-teman bisa join ke KPP. Tiap-tiap KPP itu membuka kelas pajak. Tinggal teman-teman ikuti aja. Atau kalau mau ya nanti dengan UGM kita bisa sinkronisasi, kita bikin kelas khusus terkait Cortex ini kepada para mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun yang S2. Lebih menarik kayaknya kalau kayak gitu. Biasanya dengan tech center ya Pak ya. Itu oke, kita lanjut dulu.
Cortex ini teman-teman intinya adalah memberikan kemudahan yang seperti saya sampaikan tadi. Dari awalnya berbagai macam website, berbagai macam aplikasi, dilebur semua jadi satu. Pertanyaannya adalah, servernya kuat orang mas? Gitu kan. Nah kita lihat aja nanti ketika udah live, udah jalan di Januari, kira-kira kuat apa enggak servernya. Karena namanya pemerintah, ini halangannya pemerintah itu mau scale up server itu nggak bisa. Karena harus pakai server dalam negeri. Udah diatur undang-undang gitu ya mas. Nggak bisa kita pakai Amazon, pakai Google Cloud, itu nggak bisa. Harus pakai server dalam negeri, fisiknya ada dalam negeri. Kerahasiaan data lah itu masuknya nanti. Nah Cortex ini ada dua tampilan, ada untuk petugas pajak sama untuk wajib pajak. Lanjut. Ada dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Sekarang ini udah enak karena bahasa Indonesianya udah 90% lebih tertranslate. Dulu ketika awal saya sosialisasi Cortex di bulan Juli Agustus itu, bahasanya masih belepotan. Masih English jaksel gitulah. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia dalam satu menu. Masih campur-campur. Sekarang kalau teman-teman buka itu udah enak banget. Tampilannya udah bagus, udah ada bahasa Indonesia dengan full. 90%-an lah translasinya. Lanjut. Nah ini yang paling baru di Cortex, ada yang namanya role access atau manajemen akses. Manajemen akses ini nanti membuat teman-teman yang punya NPWP itu nggak bisa multi login. Kalau yang sekarang kondisinya adalah ada satu NPWP itu dipakai login ke berbagai macam orang, berbagai device dalam waktu yang sama bisa. Nah nanti di Cortex nggak bisa lagi. Satu akun hanya bisa login satu device. Makanya nanti nggak bisa lagi berbagi password. Untuk perusahaan gimana yang kompleks, ada fungsi finance, ada fungsi pajak, ada fungsi procurement dan segala macamnya. Nanti akan ditentukan masing-masing perannya. Jadi pakai NPWP perusahaan, itu nanti akan disub-subkan gitu. Jadi misal bagian procurement penanggung jawabnya siapa, bagian tax penanggung jawabnya siapa, bagian finance penanggung jawabnya siapa, VAT in siapa, VAT out siapa. Nah itu nanti teman-teman ketika role-nya masing-masing login, itu udah ada batasannya. Jadi yang megang finance, dia nggak akan bisa ngotak-atik yang bagiannya tax. Bagian VAT in nggak akan bisa ngurus VAT out, dan seterusnya. Jadi nanti ada pemisahan peran di Cortex ini nantinya. Nah ini hal yang baru teman-teman harus pelajari juga. Lanjut. Lanjut lagi nggak apa-apa. Nah tampilannya kayak gini teman-teman di awal loginnya. Di awal loginnya ada beberapa pilihan. Ada lupa kata sandi, ada daftar, dan juga ada permintaan akses digital. Bedanya apa? Lupa kata sandi itu digunakan bagi yang sudah punya akun DJP online. Jadi akun DJP online teman-teman yang lama, passwordnya nggak dibawa ke sini. Teman-teman harus reset passwordnya agar bisa masuk ke Cortex. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian yang daftar di sini. Daftar di sini ini digunakan untuk yang pertama itu yang belum punya NPWP. Ingat mulai Januari nanti NIK sama dengan NPWP. Bukan berarti semua bayi yang baru punya NIK langsung punya NPWP gitu enggak ya. Harus tetap diaktifkan. Syarat ber-NPWP apa teman-teman? Memenuhi syarat apa aja? Subjektif dan objektif, ada dua syarat ya. Nggak bisa cuma salah satunya aja. Jadi harus terpenuhi dua syarat itu baru bisa mendaftar NPWP. Nanti istilahnya bukan daftar NPWP lagi, tapi mengaktifasi NIK menjadi NPWP agar punya akses ke Cortex. Itu bedanya. Nah ini teman-teman, kemudian daftar di sini ini juga digunakan bagi istri, ini ya Pak Ali ya, istri yang kewajiban perpajakannya digabung suami, tetapi belum masuk ke FTU. NPWP-nya gabung suami tapi belum masuk ke FTU. Daftarkan dulu di situ. Gitu. Kalau FTU-nya masing-masing gimana? Di login masing-masing, NPWP masing-masing gitu tadi. Lanjut. Permintaan akses digital. Nah ini teman-teman. Kalau teman-teman kemarin familiar dengan yang namanya EVIN, nanti di Cortex sudah nggak ada lagi namanya EVIN. Kita harus say goodbye ke EVIN. Di 2025 sudah nggak akan ada lagi namanya EVIN. Kita akan beralih ke akses digital atau digital certificate bahasanya. Sertifikat digital. Itu nanti sertifikat digital itu ada dua. Ada yang terverifikasi atau tersertifikasi,
itu berarti dari penyedia ketiga kayak BSSN, BRIN, Privi dan segala macamnya, berbayar biasanya. Kemudian dan juga sertifikat yang tidak tersertifikasi itu namanya kode otorisasi atau KODJP, itu gratisan dari kantor pajak. Gitu. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau teman-teman ngeklik lupa kata sandi, lupa kata sandinya itu akan dikirimkan ke email yang terdaftar di DJP online sekarang. Jadi teman-teman harus cek nih, kalau udah punya DJP online sekarang, dicek apakah email yang terdaftar di DJP online itu masih aktif apa enggak. Kalau emailnya udah berganti, langsung diganti. Karena nanti ketika udah korteksnya berjalan, kalau emailnya enggak sesuai, teman-teman harus ke KPP buat perubahan data lewat kantor pajak. Enggak bisa sendiri kalau emailnya enggak berubah di sini. Nah, mumpung masih bisa sampai Desember nanti, diubah dari sekarang. Lanjut. Nah, ini nanti ketika permohonan ubah kata sandi ada seperti ini ya. Tujuan konfirmasinya ada dua, ke nomor HP atau ke ke email gitu. Lanjut. Lanjut lagi aja, ini cuma email. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud dengan role access ini seperti ini teman-teman. Di Cortex nanti kita akan mengenal yang namanya impersonating. Contohnya, saya punya perusahaan sebagai PIC. PIC itu direktur utama. Jadi secara default tuh PIC adalah direktur utama perusahaan. Saya sebagai PIC untuk mengakses ke perusahaan, loginnya bukan menggunakan NPWP perusahaan, tapi menggunakan NIK direktur. Jadi ketika halaman login tadi, yang saya masukkan bukan NPWP perusahaan, tapi NIK direktur. NIK direktur, password saya pribadi. Kemudian nanti ketika memilih untuk melaksanakan kewajiban untuk badan usahanya, saya impersonating menjadi badan. Kebayang nggak? Jadi loginnya pakai nama pribadi. Pas sudah login, nanti kita akan pilih role-nya sebagai apa? Apakah sebagai orang pribadi, apakah sebagai perusahaan. Nah, kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya tanda tangan, yang bisa tanda tangan itu bukan badan usahanya, tapi direktur dari badan usahanya, betul ya? Tanda tangan nggak ada yang untuk badan usaha. Tanda tangan hanya untuk orang pribadi. Sertifikat elektronik juga untuk orang pribadi, bukan untuk badan usaha. Nah, makanya itu tadi ada konsep impersonating. Saya login menggunakan pribadi, kemudian akan dipilih menggunakan akun yang mana. Kalau misalnya saya punya 10 perusahaan, nanti akan muncul drop down-nya di situ ada 10 perusahaan. Saya milih mau yang mana pakainya. Gitu. Lanjut. Nanti kayak gini bentuknya. Ini login, ada dua ya, ada akun utama, ada wajib pajak. Akun utama itu akun pribadi saya sebagai direktur. Itu, Raka namanya, nama pribadi. Yang bawahnya wajib pajak itu namanya taxpayer. Taxpayer itu adalah perusahaannya. Jadi kalau saya mau membuat bukti potong atas nama perusahaan, saya mau membuat faktur pajak atas nama perusahaan, saya mau membayar pajak atas nama perusahaan, jangan lupa diklik itu dulu, impersonating ke perusahaannya. Gitu. Nah, sama yang saya sampaikan tadi, kalau role-nya nanti akan dipisah-pisah ke beberapa departemen, ada departemen pajak, finance dan segala macamnya, nanti tiap-tiap departemen didaftarkan dulu. Jadi ketika saya login sebagai departemen finance misalnya, login ke perusahaan, nanti saya akan milih role-nya sebagai perusahaan. Dan role-nya terbatas. Jadi role-nya itu semuanya terbatas. Kalau saya sebagai finance diamanahi cuma bagian finance, nggak bisa buka role yang lainnya. Kecuali PIC, direktur utama, role-nya itu tak terbatas. Semua bisa dilakukan oleh direktur utama. Itu. Jadi kalau teman-teman nanti sebagai direktur utama, plus bagian finance, plus bagian pajak, misalnya nggak punya pegawai gitu ya, sendirian nih, bikin perusahaan sendirian, masih jalanin semua sendirian, ya loginnya pakai akun pribadinya itu tadi. Tapi kalau udah ada beberapa departemennya di dalam perusahaan, tinggal di-assign-kan aja role-nya ke beberapa orang itu tadi. Lanjut. Dan nanti kalau udah impersonating, ada notifnya di atas. You are currently impersonating usernya siapa. Kayak gitu. Itu masih bahasa Inggris. Memang nggak diganti. Kalau diganti bahasa Indonesia kayaknya jelek banget. Anda sedang mengimpersonate. Jelek banget itu. Oke, lanjut.
Ya beberapa hal tuh nggak bisa ditranslate terlek gitu masalahnya. Kita lihat ke taxpayer profile-nya. Nah teman-teman nanti tampilannya akan kayak gini. Tampilan Cortex depannya akan seperti ini. Jadi di sebelah kanan atau sebelah kirinya teman-teman nanti itu ada akan banyak banget informasi di situ. Dari A sampai Z ada semuanya di situ. Dan menu di atas semuanya digabungkan jadi satu. E-Bupot, e-Faktur, SPT tahunan, SPT masa, kode billing, pengungkapan ketidakbenaran, pemeriksaan, semuanya akan masuk di sini. Jadi ini one stop service. Jadi tadi ketika klik bisa dilakukan dengan satu kali klik selesai, semuanya lewat sini Cortex. Jadi nanti untuk surat-surat, misal teman-teman pernah dapat surat tagihan pajak atau surat SP2DK gitu dari kantor pajak ya, nanti semuanya akan muncul di Cortex. Jadi misalnya teman-teman ada surat teguran, surat tagihan pajak, semuanya bisa di-download lewat Cortex-nya masing-masing, tanpa harus nunggu sampai dari pihak ekspedisi. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini akan saya perkenalkan yang baru. Ada yang namanya deposit pajak. Teman-teman familiar dengan dompet digital ya? GoPay, Dana, dan segala macamnya itu. Nah, nanti di Cortex kita juga akan punya namanya dompet digital lah. Gampangannya kayak gitu. Namanya deposit pajak. Deposit pajak ini sifatnya bisa untuk membayar semua kewajiban pajak. Jadi ketika teman-teman melakukan deposit di awal tahun, itu tidak mengunci ke jenis pajak tertentu. Contoh, di Januari 2025, teman-teman deposit 1 miliar. Itu bisa dipakai misalnya sampai akhir tahun, contohnya gitu ya. Nah nanti dari deposit itu tadi bisa digunakan untuk membayar apapun. Mau tagihan pajak, mau pembayaran massa, mau pembayaran PPHTB tadi, semuanya bisa di situ. Dan spesialnya apa dengan deposit pajak ini? Spesialnya tidak akan ada sanksi keterlambatan bayar. Karena pembayarannya dianggap ketika teman-teman melakukan deposit. Jadi kan tiap bulan nih teman-teman sebagai perusahaan wajib bayar, ada PPh 25, ada PPh 21. Kalau ada pemungutan atas jasa ada PPh 23. Kalau ada transaksi final ada PPh final. Tiap bulan kan ada batasnya. Nah, batas pembayaran pajak ini nanti kalau terlewat kan ada dendanya, ada sanksi bunganya. Nah, di Cortex ini nanti kalau pakai deposit pajak tidak akan kena denda. Misal bayar PPh 21 maksimal tanggal berapa ada yang tahu? Tanggal berapa PPh 21 bayarnya? Tanggal berapa? PPh 21 itu bulanan yang masa atas gaji. Pembayarannya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, misalnya dibayarnya baru tanggal 11 tapi pakai deposit, maka dianggapnya tidak akan terlambat. Karena depositnya sudah dibayarkan sebelumnya tadi. Gitu. Nah, deposit ini juga bisa teman-teman cairkan sewaktu-waktu. Misalnya di depositnya 1 miliar tuh di awal tahun. Ternyata bulan Juni atau bulan Juli ada kesulitan finansial perusahaannya gitu kan. Mau ngambil duit depositnya bisa nggak? Bisa. Otomatis langsung ditransfer ke rekening teman-teman bisa. Gitu. Jadi tanpa ada penelitian manusia, semuanya by system. Nah, deposit ini berarti bisa sebagai tabungan gitu buat teman-teman. Tapi nggak ada bunganya. Nggak ada bunganya tapi juga nggak ada potongannya. Gitu. Nah, deposit ini nanti penting banget digunakan bagi perusahaan yang transaksinya tiap bulan ada terus. Daripada repot-repot bayar tiap bulan, mending bayar sekali di awal tahun, bisa digunakan sampai akhir tahun. Akhir tahun kalau masih sisa gimana Mas? Bisa digunakan di tahun berikutnya. Jadi langsung berturut-turut terus kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, caranya gimana untuk bikin deposit pajak? Tinggal dari menu pembayaran, terus layanan mandiri kode billing, lanjut lagi. Terus tinggal ini dipilih berikutnya. Lanjut. Lanjut lagi. Nilai depositnya berapa? 1 miliar, 1 juta ataupun berapapun. Lanjut lagi. Kode billingnya muncul, nah baru dibayarkan di bank persepsi atau di yang lainnya. Oke. Tanda-tanda suruh pulang tuh. Apa tetap di sini malah hujan ya? Lanjut sampai maghrib berarti. Nah, tadi terkait dengan deposit pajak. Deposit pajak ini sebenarnya
sudah terhitung ke penerimaan negara. Jadi nanti ketika teman-teman store deposit pajak, sudah masuk ke akun penerimaan negara. Jadi teman-teman nanti kalau bisa, makanya di deposit itu di awal tahun biar semuanya gampang ke belakang. Gitu. Nah kita akan masuk berikutnya ke EPHTP di Cortex. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan Cortex? Kalau belum sebagai pelaku yang punya NPWP kayaknya nggak akan kebayang deh perubahannya. Karena selama ini belum melakukan. Tapi kalau teman-teman sebagai perusahaan yang sudah melakukan aktivitas bisnis, sudah sebagai tax administrator atau sebagai tax consultant, Cortex ini akan mengubah semua proses bisnis pajak di Indonesia. Semuanya saya bilang ya, nggak cuma satu atau dua hal, tapi semuanya. Potensi bagus bagi konsultan gitu ya Mas Taufik ya. Jadi kalau teman-teman mau join ke konsultan pajak, ini waktu yang tepat. Karena sistemnya akan berubah, butuh banyak orang. Kalau nanti punya kantor notaris sendiri kan punya karyawan ya. Nah, itu juga harus motong PPh pasal 21 itu harus. Betul. Nah, kalian sendiri yang motong. Ya, kalian sebagai pemotong. Tuh. Keren toh, udah bisa motong gaji karyawannya. Tapi buat pajak ya, bukan Nah. dipotong karena likuiditas ya. Betul, bukan masuk ke kantong sendiri ya. Oke, kita lanjut ke EPHTB di Cortex. Nanti di Cortex, seperti yang saya bilang tadi ya, semua menu ada di sini teman-teman. Mulai dari e-faktur, e-bupot, semuanya ada di sini semuanya. Bahkan sampai ke permohonan untuk validasi PPHTB tadi. Menu-menu ini tapi hanya muncul untuk orang tertentu. Contoh, menu EPHTB notaris hanya muncul bagi yang KLU-nya sebagai notaris. Contohnya ini saya login dengan NPWP notaris. Aktivitas pengacara itu namanya KLU-nya aktivitas pengacara biasanya. Badan sebagai firma hukum atau notaris ya gitulah. Kayak nggak ada KBRI notaris gitu ya Mas ya, memang ya. Belum ada ya bahkan ya. Mungkin diusulkan nanti. KBRI-nya khusus notaris gitu. Nanti di menu layanan wajib pajak, kemudian diklik yang layanan administrasi, kemudian pilih yang buat permohonan layanan administrasi. Lanjut. Nah, nanti layanan administrasi itu ada banyak banget teman-teman. Ada banyak banget ke bawah. Kita pilih yang nomor 1. AS01. Oke, diklik, lanjut. Nah, akan muncul sub kategorinya ini tadi, sub layanannya. Ada AS011 sampai AS0108A. Tapi di situ dilihat ya, ada yang untuk notaris PPAT, itu yang 04, yang 08, yang 07 itu. 04 itu permohonan, yang 07 itu pembatalan, 08 penggantian. Penggantian surat keterangan esket. Menu ini hanya muncul untuk yang NPWP notaris. Gitu. Jadi memang Cortex itu kan semua akan muncul. Semua menu ada di situ akan muncul, tapi yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu. Contoh menu e-faktur, hanya bisa diakses oleh perusahaan yang sudah PKP. Perusahaan yang bukan PKP tidak akan bisa mengakses e-faktur. Contohnya ini tadi juga, menu notaris hanya bisa diakses oleh KLU-nya yang notaris. Gitu. Lanjut. Nah ini ya teman-teman ya, terkait dengan EPHTB ada 3 ini. AS0103 itu untuk esket yang otomatis, AS0103 untuk yang manual, AS0104 untuk notaris. Nah, kalau teman-teman mau sebagai notaris, pilihnya yang 04. Tapi kalau teman-teman mengajukan sendiri oleh wajib pajak, berarti pilihnya yang 03 atau 03A. Perbedaan otomatis sama manual itu ada nanti di petunjuknya lagi. Lanjut. Nah, nanti gampang. Langkah pertamanya langsung kayak gini teman-teman. Sebagai notaris, ketika mau membuat validasi esket, langsung masukin NPWP-nya, NPWP kliennya, atau NIK-nya kliennya. Tinggal dia masukkan di situ, kemudian klik kirim. Lanjut. Nanti akan muncul detailnya seperti ini. Nah, detailnya seperti ini, kemudian kita akan routing, namanya case routing dengan mengklik yang alur kasus. Yang sebelah kiri itu ada alur kasus. Lanjut. Nah, nanti di alur kasus akan muncul formulir seperti ini otomatis. Itu NPWP sama namanya saya tutup karena rahasia ya. Cuman sebagai contoh aja. Lanjut lagi. Nah, isiannya nih teman-teman. Identitas notaris akan otomatis terisi di situ ya. Nama notarisnya juga langsung ada. Tinggal diisikan
nomor daftar notaris atau PPAT, nomor izinnya. Itu diisi manual. Karena kadang kan berubah tiap berapa tahun ya Mas ya? Notaris itu. Nggak berubah. Oh, malah langsung tetap di situ berarti. Nah, tinggal di copy di situ. Berikutnya, informasi objek PHTB-nya. Sama kayak tadi yang PHTB versi lama ya. Ada NOP-nya, kemudian ada NIB-nya, RT RW dan segala macamnya. Oke, lanjut. Luas tanah, luas bangunan diisi juga. Nah, kemudian detail transaksi, pembelinya siapa, lawan transaksinya diisi di situ. Sama kayak tadi juga ya, ada cara pembayarannya pakai apa, terminnya berapa kali, dan seterusnya. Ya, lanjut. Nah, nanti kemudian, ini yang penting, langsung dicek sama sistem, status wajib pajaknya itu tadi apa. Penjualnya atau pembelinya itu tadi langsung dicek. Di situ ya. Apakah sudah melaporkan SPT tahunan? Apakah tidak ada utang? Apakah tidak ada kewajiban lainnya yang belum dilaporkan? Jadi akan rigid nanti. Kalau kliennya teman-teman itu sudah istilahnya WP bermasalah gitu ya, tidak akan bisa mengajukan kayak gini. Sekarang pun sudah dimulai di EPHTB notaris. Kalau dia non efektif nggak bisa mengajukan. Kalau dia punya utang pajak nggak bisa mengajukan. Nah kayak gitu. Jadi dia didorong dari situ. Sama kayak teman-teman mau membuka tabungan. Sekarang kan harus pakai NPWP. NPWP pun akan dicek sama sistemnya mereka. Apakah ada tunggakan dan segala macamnya. Sama kayak bikin CV, bikin PT. Semuanya harus clear. Ada tax clearance-nya kayak gitu. Bahasa hukumnya di Indonesia itu KSWP. Konfirmasi status wajib pajak. Itu nama bahasa hukumnya di Indonesia. Atau bahasa Inggrisnya tax clearance gitulah. Udah clear semua masalah pajaknya baru boleh mengajukan permohonan. Lanjut. Nah, udah selesai itu. Materinya selesai. Pas nih, kurang 10 menit ada yang mau diskusi? Pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ini penting sekali ya untuk memahami Cortex ini. Apalagi tahun depan sudah efektif berlaku. Tapi kebiasaan orang Indonesia tuh gini Mas. Nggak akan belajar kalau belum kepepet. Nah, kalau besok berhadapan baru ya. Gitu ya Pak Ali ya? Nggak akan belajar kalau belum kepepet. Ya, biasanya kayak gitu. Sama kayak saya tuh sering banget ngasih edukasi ke instansi pemerintah. Bendahara desa, bendahara kecamatan, atau bendahara dinas. Itu mereka baru bertanya ketika mereka bingung. Atau sistemnya ketika berubah nggak bisa, mereka baru tanya. Dan baru belajar mau deal kayak gitu. Atau ketika sudah dapat surat tagihan pajak. Itu baru mau belajar biasanya. Monggo. Wah ini kayaknya dapat banyak hadiah ini. Tadi udah berapa Mas kira yang dapat hadiah? Udah di note sebelum tadi siapa aja? Minta tolong. Ini ada yang hadir online juga sih Pak katanya. Biar kedengeran. Kalau klien datang, kemudian dia membawa NPWP, ketika kita masukkan NPWP ternyata nggak aktif, NPWP-nya not aktif. Apakah harus ada mekanisme dia ke counter untuk aktivasi, atau memang lewat yang web tadi bisa, atau seperti apa? Karena seringkali terjadi di ya masyarakat dia itu nggak bahwa dia punya NPWP gitu loh, nggak sadar bahwa dia harus ada kewajiban melakukan apa pelaporan pajak biarpun pakai 17 ya apa SS ya itu kadang mereka nggak sadar gitu. Apakah memang dia harus ke counter, tidak ada short way untuk dia stay kemudian ke gitu, kadang seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih. Ini real case ya Pak ya berarti ya? Iya. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau WP non efektif atau NE, cara paling gampang untuk mengaktifkan adalah dengan lapor SPT tahunan. WP itu non efektif secara otomatis ya, dinonefektifkan sama kantor pajak ketika 2 tahun berturut-turut tidak lapor SPT tahunan. Langsung akan dinonefektifkan secara jabatan sama Alhamdulillah KPP. sebenarnya ya. Alhamdulillah karena kita nggak mau mereka kena denda banyak. Ya. Gitu. Dendanya cukup 2 tahun itu tadi aja. Jadi ketika 2 tahun betul-betul tidak lapor SPT, dia akan dinonefektifkan. Cara aktifkannya lagi cukup dengan lapor SPT tahunan. Lapor SPT tahunan
jelas bisa online, nggak perlu ke counter gitu. Oke. Nah, Tapi itu berapa kadang notarisnya bingung. berapa lama? Berapa lama? Misalnya hari ini dia lapor, apakah langsung bisa atau ada 1 kali 24 jam atau seperti apa? Canggih Pak sistemnya Pak. Detik itu juga langsung. Seriously ya? Serius. Oke. Detik itu juga langsung aktif. Di sistem yang sekarang pun kayak gitu kok. Nggak perlu nunggu Cortex. Current sistem udah kayak gitu. Sistem yang sekarang. Nah biasanya orang-orang non efektif itu tadi kalau saya boleh cerita ya, biasanya mereka nggak tahu kalau punya NPWP itu penyebabnya satu. Yang mendaftarkan NPWP bukan mereka. Kok bisa Mas? Kadang dia leasing, ngambil cicilan motor atau mobil. Itu kan perlu NPWP tuh. Didaftarkan sama pihak leasingnya. Dia mau ngambil kur, mau ngambil pinjaman. Perlu NPWP toh? Didaftarin juga sama pihak marketing kreditnya. Jadi dia nggak tahu kalau dia punya NPWP. Kayak gitu seringnya. Padahal namanya daftar NPWP itu seharusnya ya orang yang bersangkutan tuh tahu kalau dia punya NPWP. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, mungkin ada yang hadir online ini, Mas. Boleh, Barangkali yang online silakan kalau ada yang mau open mic dan ada yang mau ditanyakan. Atau kalau misalkan tidak bisa open mic, silakan menuliskan di chat box-nya ya. Oke, sambil kita tunggu yang online. Karena belum ada yang raise hand. Mungkin yang di sini barangkali tadi ada deposit pajak itu juga saya kira jadi isu ya Mas ya. Kemarin kayaknya Mbak Arum mau neliti itu. Ah Jadi ya. Mungkin saya sedikit jadi pikiran juga Mas mengenai deposit ini. Ini kan kalau kita konteksnya GoPay ya kan, ShopeePay dan sebagainya kan mungkin mereka secara keamanan itu terjamin ya. Mungkin mereka punya timnya sendiri. Nah kalau di perpajakan sendiri sejauh mana level keamanannya ini? Ketika nanti dana wajib pajak ini terkumpul semuanya di depositnya DJP gitu. Oke, deposit ini Mas Taufik dan teman-teman ya tidak dikumpulkan di akun tertentu, langsung masuk ke rekening penerimaan negara. Jadi aman, karena langsung masuk ke rekening penerimaan negara. Sudah apa? Bukan langsung rekening penerimaan negara. Jadi RKBUN gitu, rekening penerimaan negara, Bendahara Umum Negara. Nah itu. Iya lewat KPPN. Lewatnya KPPN terus langsung ke wajib pajak. Astaga, sama aja bohong dong. Tapi otomatis 1 kali 24 jam selesai. Untuk deposit ya. Iya, Gitu. tapi ya belum tahu sih. Ya belum Nah, tahu ya kita. Iya, Ya belum kita tahu, tunggu belum aja tahu. nanti. Ya. Makanya ini kan secara teori, secara Iya. Sekarang secara restitusi aja, misalnya kita kelebihan bayar aja, Langsung periksa Pak ya. restitusi aja 2 kali 2 tahun mungkin belum kelar gitu loh. restitusi enggak Pak, restitusi itu 1 tahun restitusi. Iya, maksudnya iya, yang kita alamin, yang pernah dialami itu 2 kali 2 tahun belum kelar-kelar. Restitusi berarti di atas 5 miliar jenengan. Enggak sih, pokoknya kelebihan bayar, terus kemudian minta gitu loh. Kalau biaya bayar itu ada 2. Ada pengembalian pendahuluan dan restitusi. Kalau di bawah 5 miliar Iya. untuk PPN itu Iya. pakai pengembalian pendahuluan. Kalau orang pribadi di bawah 100 juta Iya. itu bisa pakai pengembalian pendahuluan. Gitu. Nah, saya nggak tahu misalnya itu kita ngomong tentang BPHTB misalnya. Ternyata ada kasus nggak tahu ya, double kelebihan bayar lah. Harusnya transaksinya semisal cuman 200 juta, dia bayar 400 juta gitu. Kalau PPHTB itu berarti pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu masuknya ke 3 bulan penelitiannya. Harusnya. Ya, terima kasih. Bukan harusnya sih, itu udah waktu otomatis. Iya, tapi kan ya tergantung pegawainya mau melakukan ini nggak sih? Karena ini kan institusinya Pemda kan ya. Oh bukan, Kalau- kalau PPHTB ke kami. BPHTB? Oh kalau BPHTB ya Pemda. jelas. Iya, maksudnya kan Yang BPHTB 3 itu bulan kan. tadi PPHTB saya bilang. Oh iya, bukan. Terima kasih. Jadi itu Mas Taufik langsung masuk ke rekening penerimaan negara. Sudah dianggap sebagai penerimaan negara. Jadi makanya kenapa kita gembar-gemborkan deposit pajak ini supaya by numbers penerimaan kita naik. Oh, oke. Make sense. Ya toh, make sense ya. Ya. By numbers kelihatan wah ternyata banyak setoran penerimaan negaranya gitu. Tapi belum tentu itu akan bertahan sampai akhir tahun. Ya. Karena bisa juga ditarik sama wajib pajak lagi. Oke, silakan teman-teman yang lain.
Ini mumpung ada diskusinya langsung ini, jadi bisa bertanya. Topik lain silakan, yang penting masih dalam tahap pajak pusat gitu Ya, lah. pajak pusat. Jangan tanya pajak motor tiba-tiba nanti. Ya. Jangan sampai nanti ketemu orang pajaknya pas SP2DK atau pemeriksaan. Wah, itu malah lebih repot lagi Ya. itu. Itu masih enak lah. Tiba-tiba bukber. Ah, tiba-tiba bukber ya, jadi pidana malah. Tadi Mas Gili katanya mau ngambil foto pas di dekat audiens ya, silakan. Oke, silakan. Teman-teman yang mau ngambil tesis mengenai pajak juga boleh. Nih. Ngomong gitu. Oh iya. Caranya ikut Kelas apa? Cortex. Ya, Oke. seperti apa? Untuk ikut kelas Cortex, teman-teman saya sarankan untuk cek di IG KPP masing-masing. Kalau terdaftar di KPP Blora, silakan cek Instagramnya KPP Blora. Dia tiap minggu pasti ada melaksanakan kelas. Gitu. Kalau tinggalnya di sini mau ikut yang mana Bantul, silakan. Oke, Malah ketemu saya. siap. Boleh, silakan. Mau ikut di KPP yang di sini juga silakan, boleh. Asalkan kuotanya masih ada, silakan ikut. Karena per minggu itu tiap KPP dijatah cuma 20 kuota. Terkait dengan anggaran ya Pak ya. Apunten. Karena ada makan siang gratisnya. Jadi tiap saya buka pendaftaran kelas Cortex, nggak nyampe seminggu langsung penuh. Ya karena udah dapat snack, nasi dan segala macamnya tuh enak lah di KPP. Dan diajarinnya juga langsung kan, offline, langsung praktek. Kalau sekarang kan cuma paparan, cuma ngelihat, nggak ngerasain hands on prakteknya. Nah kalau ke KPP langsung praktek, itu bedanya. Yang belum punya NPWP nanti Januari aja daftarnya, nggak usah sekarang, nggak apa-apa. Biar mencoba sistem Cortex, daftarnya gimana? Error apa enggak gitu loh. Ya. Kalau rata-rata ini kan sudah lulus S1 ya. Nah, semuanya ya sudah lulus S1 dan mungkin beberapa sudah bekerja. Ada yang sudah pernah bekerja dan mungkin ada juga yang sudah punya NPWP sebetulnya ya Mas ya. Gitu. Mungkin disurvei aja yang punya NPWP berapa di sini, boleh angkat tangan? Yang punya dan tahu kalau dia punya gitu. Ya. Jangan nggak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, Dikit banget ya. wah ini potensi berarti Mas. Potensi ini Nah. underground ekonominya ini. Nah, Nah ini tuh teman-teman udah berpenghasilan belum? itu. Nah, ngakunya belum. Tapi kalau sama ketemu teman, ketemu calon mertua gitu ya. Wah, Sudah Bu, sudah kerja. sudah mapan ya. Aman. Nah, gitu. Ya, dan perlu diingat sistem kita ini self assessment ya, Mas ya. Jadi harus paham juga regulasinya, administrasinya juga. Gitu ya. Jadi menghitung sendiri, melapor sendiri dan membayar sendiri gitu. Kecuali bisa hire konsultan ya. Oh. Oke, ada pertanyaan Oke. lain teman-teman? Kayaknya sudah pada cukup ini Mas Taufik. Oke, baik. Bisa Nanti kita bisa cukupkan. connect di LinkedIn dengan saya ya. Cari aja Iwan Caturahmawan. Saya cukup aktif di situ. Kalau teman-teman butuh koneksi ke teman-teman pajak ya, Mas Taufik atau saya udah banyak koneksi ke tax manager dan lain sebagainya lah di situ. Oh ya, online ada yang bertanya ini. Monggo, Eh, silakan. Dengan siapa? Ya, ini karena ini chat, jadi saya bacakan Oh, saja chat, Mas oh, ya. siap. Dengan Ibu Rosita Dewi, mengapa bisa wajib pajak tidak lapor dan tidak dihubungi kantor pajak? Tanda tanya. Seperti tadi dijelaskan, sampai 2 tahun tidak lapor pajak, sampai nonaktif otomatis. Nah, gimana Mas itu? Apakah terjadi? Ini ngomongnya dari segi apa dulu nih? Dari segi antropologinya. Mungkin perilaku manusianya kan emang kita nggak bisa kontrol ya Mas Taufik ya. Ya. Kepatuhan pajak di Indonesia itu masih rendah banget. Kepatuhan pajak tadi saya bilang di awal ya, tax ratio kita masih di bawah 12%. Kemudian kontribusi pembayaran pajak orang pribadi itu hanya 5%, Bapak Ibu. 5% dari seluruh penduduk, bayangin. Jadi tepuk tangan dong buat Pak Ali, buat yang lain yang udah bayar pajak itu tadi.
Dia 5% yang menyokong penerimaan negara dari sektor orang pribadi gitu loh. Jadi memang kesadaran pajaknya masih minim banget. Dan kenapa? Apakah dari kantor pajak nggak ada reminder? Reminder ada. Kalau teman-teman perhatikan, ada surat fisik ke alamat, ada WhatsApp resmi ke nomor yang terdaftar, ada email dari email resmi DJP ke email yang terdaftar dari teman-teman. Cuman kadang ketika daftar NPWP nomornya diisi ngasal-ngasal, bener. Emailnya juga diisi ngasal-ngasal atau lupa emailnya bahkan, jadi nggak nyampe. Atau alamatnya yaitu tadi nggak nyampe karena mungkin alamatnya nggak ada sampai ke detailnya. Jadi kadang nggak nyampe atau ke pos, kembali ke pos. Tuh, jadi memang secara umum kepatuhan kita sangat-sangat rendah. Ini ngomongin kepatuhan ya, bukan pembayaran ya, pembayaran dari 5%. Kepatuhan itu terkait dengan pelaporan SPT. Compliance itu terkait dengan pelaporan. Kalau compliance kan masih rendah banget. Mungkin teman-teman di sini bisa meneliti kenapa ada perilaku seperti itu, kenapa ada pembiaran kayak gitu dari wajib pajak, kayak merasa nggak punya tanggung jawab buat lapor SPT. Ini penelitian, tapi sering banget itu dilakukan penelitian ke KPP juga sering banget saya nerima data permintaan data kepatuhan kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya ya satu akhirnya nanti, karena kesadaran pajaknya memang belum terbentuk di Indonesia. So far kayak gitu kesimpulannya. Nanti kalau teman-teman ada hal lain silakan. Apakah karena tadi convenience yang nggak tercapai? Apa kalau enforcementnya kurang? Nah, itu bisa ditilik dari situ juga. Kalau enforcementnya kurang, mungkin direvisi aja undang-undang KUP-nya gitu ya Mas ya. Dendanya nggak 100.000, dendanya 10 juta kalau nggak lapor SPT gitu. Mau panen nanti kita. Kan sekarang dendanya kecil banget nih. Orang pribadi nggak lapor atau telat lapor SPT tahunan cuma 100.000. Hanya 100.000 teman-teman. Setahun ya. Setahun, kecil banget. Badan usaha nggak lapor berapa? 1 juta rupiah doang. Yang besar malah untuk yang PPN. Satu masa nggak lapor atau telat lapor 500.000 dendanya yang PPN. SPT tahunan kecil hitungannya Mas. Nah nanti kalau mau law enforcement KUP yang 2008 tuh kita revisi aja jadi disesuaikanlah dengan inflasi sekarang. Berapa sih 1 juta di sekarang dari 2008 ya. Ya, bisa dibilang ujung tombaknya self assessment itu adalah voluntary compliance ya, kepatuhan sukarela dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Mas Taufik kenapa tuh Mas? Kenapa voluntary compliance-nya sangat rendah? Banyak faktor Mas. Ya kayak berita-berita yang tadi kita bicarakan di awal ya. Jadi banyak kasus begitu ya. Trust-nya ya. Trust-nya gitu. Jadi orang ini bayar pajak buat apa gitu. Nah, Betul. Itu tadi ya saya garis bawahi ada trust, convenience itu termasuk loh. Orang tuh kalau nggak nyaman nggak akan dia patuh. Itu aja wis. Dari mulai kantor pajaknya, petugasnya, sistemnya kalau nggak nyaman nggak bakal orang tuh patuh. Apalagi itu tadi tiba-tiba dapat SP2DK. Deg-degan langsung gitu. Oke, ada lagi pertanyaan lain atau diskusi lain teman-teman? Oh ini ada pertanyaan follow up Mas di chat. Bagaimana dengan dendanya? Tadi sudah dibahas ya dendanya. 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk badan. Ketika lapor pajak kembali itu juga include dengan dendanya atau terjadi pemutihan pajak? Pemutihan pajak. Jadi gini, ketika teman-teman akan melaporkan yang masa lampau, hitungannya kan terlambat. Atau tahun yang lampau berarti kan terlambat. Otomatis dari sistemnya DJP akan ada notifikasi ke AR. AR-nya akan menerbitkan surat tagihan pajak atas keterlambatan itu tadi. Apakah STP itu bisa diputihkan? Bahasanya gitu kan paling gampangnya ya. Ada itu ketentuan di pasal 36. Bisa diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi. Kesempatannya sampai 2 kali. Sanksinya saja ya Mas ya? Sanksinya aja, pokoknya kalau pokoknya nggak bisa. Ya. Kalau pokoknya diputihkan teks amnesti itu nanti dari harta. Gitu. Oke, cukup mungkin Bapak Ibu teman-teman. Oke, cukup. Ya, berikan aplaus untuk Mas Ivan dan Mas Gale yang sudah bersama kita dan menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan komprehensif. Ini penyerahan door prize boleh sekarang? Oh, boleh Mas. Siapa aja Mas Gale tadi? Monggo. Yang merasa bertanya tadi 5 orang siapa aja? Monggo, silakan. Pak Ali, Ibu tadi Ibu. Ibu, ya, Ibu masuk, nggak apa-apa Bu. Yang depan tadi jenengan ya Mas? Wah, ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, sebelah sana tadi. ya boleh silakan Mas, sini Mas. Walaupun cuma ngomong apa tadi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dapat.
calon wajib pajak. Oke. Ya, baik teman-teman sekalian, dengan telah diselesaikannya tadi serah terima hadiah ya untuk penanya aktif, berakhir pula perkuliahan kita pada hari ini, juga semester ini ya. Setelah ini kan ujian. Jadi saya mengingatkan juga sekaligus untuk belajar. Banyak hal hari ini yang kita pelajari ya, mulai dari isu-isu terkini perpajakan. Jadi teman-teman juga perlu update karena kita sebagai wajib pajak juga punya hak untuk mengetahui kemana pajak yang kita bayarkan itu akan digunakan. Kemudian kita juga belajar mengenai pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu juga penting untuk mengetahui karena suatu saat ya, barangkali di sini ada yang jadi notaris PPAT ya, atau kemudian membantu orang tuanya ya, ada orang tua yang jadi notaris juga, atau kemudian terlibat di perusahaan ya, yang kemudian melakukan transaksi jual beli tanah. Selain itu kita juga belajar ini untuk bekal kita di masa depan, yaitu Cortex System ya. Dan ini hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk mencari informasi Cortex ini, dan teman-teman di sini mendapatkannya secara gratis dan langsung datang di depan teman-teman semua. Untuk materinya nanti kita akan share ya Mas ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat perkuliahan sore hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Baik, saya selaku moderator dan fasilitator di perkuliahan sore ini, mohon maaf jika ada kurangnya. Mungkin terakhir kita ada tambahan, yaitu ini ya, plakat ya dan hadiah. Oh iya, hadiah untuk Mas Iwan. Depan, ya depan lagi.
Ya, kembali lagi. Dari Prodi sudah cukup? Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup ya? Oke, baik. Saya turut mewakili Mbak Anggita dan Bu Destri juga menyampaikan terima kasih pada Pak Ikhwan dan Pak Gali yang sudah hadir pada sore hari ini, jauh-jauh dari Bantul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan membuat teman-teman ini kesadarannya makin tinggi, Mas. Wah, voluntary compliance tadi gitu ya. Baik, saya kira ini sudah sore dan teman-teman nanti bisa istirahat. Tadi ada yang belum makan siang, mungkin makan siang dulu gitu ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.